Ada perempuan, dia juga berfungsi sebagai kantong di sini. Ada kantongnya kiri kanan. Ada sapu. Betul, ada saku. Karena perempuan zaman dulu biasa jajan ibu-ibu mah ya, ke warung ataupun beli sirih segala macam itu naruh uang di sini. Iya. Nah, dan memang pakaian tidak ada yang berkantong pada saat itu ya, kecuali ibu-ibu. Perawan nggak pernah bawa uang kalau main. Nah, saat itu ya. Iya. Pemakaian pakaian Kartini, jenis Kartini didominasi oleh anak-anak muda, terutama yang orang tuanya sering keluar. Misalkan ke Jakarta. Dulu kami di sini menjual sebumi ke Jakarta, Pak. Warga sini ya. Maaf, dipotong tahun berapa itu, Bang? Antaranya ya. Tahun 70 ke 80. 70-an lah. 70 ya. Oke, siap. 70. Tapi kalau pemakaian kebayang klasik ini Pak di 60, Pak. 50-60, Pak. Iya, Saya bilang tadi pasca kemerdekaan ya. Iya. Sebelum musim zaman-zaman disco. Sebelum zaman disco ya. Karena punten listrik masuk sini pun baru di akhir 80 listrik masuk kepada Rincang. Jadi masih klasik banget Pak kita ya hidupnya. Sementara kebaya kutu baru digunakan oleh ibu-ibu. Selain memang jadi ada, saya boleh cerita seks appeal dulu ya. Seks appeal namanya. Kalau anak muda Pak, dulu itu malu kelihatan dada. Betul? Karena harus pakainya segini. Tapi ketika sudah menikah dan punya anak, butuh praktis nyusuin Pak. Makanya kutu baru dengan buka slating satu sini, buka satu doang kancing atau penitih. Pin safety ya. Tujuannya biar mudah. Biar mudah. Selain itu Pak, menjaga bentuk tubuh agar seksi suaminya tidak diambil orang. Punten juga identiknya warga kampung saya kayak itu Pak Wayuh. Wayuh itu nikah lagi. Wayuh nyandung. Jadi kenapa pakaiannya kutu baru agar tampak seksi di depan para suami. Nah, suami sendiri bukan sama orang. Suami sendiri. Oke. Itu dari segi alasan. Ada dua kebaya yang dipakai oleh warga pada Rincang. Oke, latar belakangnya dulu ya. Bahan rata-rata kebaya itu kebagi tiga Pak. Untuk warga sipil biasanya pakaiannya itu dari titoron bahannya, ataupun juga bahan seruti. Kalau sekarang seruti ya Bu ya, bahan seruti. Yang kedua dari katun, yang ketiga dari sutra. Itu kelas Pak ya. Jadi dulu mah gini Pak, mau ningrat, mau umum, mau itu hanya beda di jenis. Satu lagi Pak, selain sutra brukat. Itu untuk hari besar. Iya, brukat untuk hari besar ya. Ini lebih anur ketimbang sutra. Brukat. Sama-sama mahal. Itu akulturasi budaya India nantinya Pak. Ada pemecahan lagi Pak. Ini Cina, ini India. Brukat dari Cina. India. Brukat dari India. Nanti ada lagi ceritanya tuh. Kita pecah-pecah lagi babnya ya. Akan sebuku gini Pak punten. Siap. Kalau dibahas gini mah ya. Kami dengerin Bang. Perempuan dulu ya. Nah, untuk bawahannya kita lihat bawah dulu nih. Enggak. Untuk jenis motifnya kebanyakan kita pakainya floral. Atau di sini sebutnya soka. Itu tumbuh-tumbuhan semua. Iya, soka atau bunga-bungaan. Tumbuh-tumbuhan atau bunga ya, disebutnya soka. Makanya di sini ada kebaya soka, itu kebaya yang full bunga. Ada polosan ya, ada yang bunga. Nah, polosan biasanya untuk sehari-hari Pak, yang polosan. Yang floral itu untuk sehari-hari tapi kelasnya menengah. Untuk yang ibu-ibu orang kaya itu pakainya kalau nggak sutra katun full. Brukat bukan sih? Brukat juga. Nah, brukat untuk hari raya brukatnya. Untuk pertemuan hari raya, untuk kondangan dan segala macam ya. Iya, itu. Kayak kita lah, mungkin kita punya baju selain itu apa buat apanya. Untuk bawahannya ada dua macam juga, Pak. Untuk bawahannya menggunakan samping. Yang dijahit, kain batik yang dijahit. Nah, itu asalnya karena Jawa Barat nggak ada batik untuk dijual, hanya dari Cirebon dan dari Pekalongan. Dua pabrik tersebut yang menjadi pemasok ya ke sini. Bahkan dulu pesat jual batik itu memang karena pakaian utama ya, sangat pesat penjualan batik di sini. Itu untuk kain bawah. Yang kedua ada sinjang atau samping, beda tuh ya. Pangais ya disebut oleh orang sini pangais. Sinjang atau pangais itu digunakan di hari tertentu Pak.
Untuk karena pemakaiannya pun ada pola susah. Dia harus jingjit, makanya harus ditarik sebelah, harus yang posisi ininya ke kanan, ada pakem lah ya. Itu nanti dibahas di pemakaian ya, untuk umum dulu. Nah, perbedaannya lagi Pak, tidak menyematkan bros sekalipun itu orang kaya. Kenapa, Mas? Karena mereka menganggap bros itu barang banyak KW. Mereka lebih memakai dominan kalung emas untuk perhiasannya langsung. Yang kedua, tidak ada bordir seperti kebaya encim. Dan tidak ada tambahan renda seperti kebaya Belanda. Tidak ada. Polosan aja udah. Mahal dan murni dari bahan, bukan dari tambahan payet ataupun bordir ya. Mereka lebih ori ke harga bahan. Sekalipun mungkin menurut fashion saat ini, kacamata fashion terlalu simpel, tapi karena bahannya ekspensif, import nih, itu naik harga. Oke. Import dari India tadi atau Cina? Ya, itu hasil perdagangan pada era Belanda sebelumnya bahkan ya, karena panjang ceritanya Pak. Kita ambil era aja ya, eranya habis kemerdekaan aja nih. Pakaian kebaya itu masih dipakai oleh perawan pada tahun 40-an sampai dia tua di era 90 masih setia. Sekalipun gelombang pakaian muslim atau pakaian-pakaian yang modern melanda. Mereka kekeh dengan pakem tersebut. Bahkan istri kiai saja masih pakai kebaya saat itu. Kita punya contoh juga ibu siapa? Abdurrahman Wahid. Dia nggak pakai hijab nempel sini. Dia pakai selendang doang. Namanya karembong itu, Pak. Di sini karembong namanya. Namanya karembong. Jadi perlengkapan kebaya untuk sehari-hari ya. Pertama tutup kepala. Namanya toyung atau karembong. Dari atas dulu ya. Pakem pakaian sehari-hari. Pertama toyung. Oke. Toyung itu karembong. Bahasa Sunda Bandungnya karembong. Bahasa Sunda kaminya adalah toyung atau tiung. Oh, tiung. Tiung ya, toyung bahasa sininya. Ya kan, Teteh hafal ya cara makainya kayak orang Minang tapi nggak berbentuk gede. Betul. Makanya gimana? Begini doang. Selendang ke sini dulu. Selendang panjang. Nanti kesiniin, sama satunya kesiniin. kesiniin lagi. Bentuknya begitu. Berbentuk. Ada fotonya nanti Rama kirim ya. Siap. Kayak ibu yang tadi pakai Ya, kerudung ada kan pakai begitu. itu. Iya. Makanya pakem ya, dia cucunya pada kaya raya juga nggak mau merubah. Setia gitu ya, Kang ya? Ada filosofi Pak yang nempel Pak. Dia itu menjaga kesetiaan terhadap suami. Oh, filosofinya itu. Iya. Jadi karena waktu zaman mudanya itu lambang cinta oleh-oleh, sampai sekarang pun lestari. Setia. Jadi kebaya itu tidak hanya sekedar baju ya buat kami di sini ya. Yang kedua, perlengkapan kebaya merupakan daleman dulu ya. Untuk toyung tadi, Toyung. bahannya itu sama. Ada dua versi. Untuk sehari-hari pakainya itu seruti. Kalau yang rada kaya itu dari organdi atau organza. Bahannya. Organdi atau organza ya. Ada dua Pak untuk sehari-hari itu. Ada tiga kalau buat acara-acara besar dari brokat. Atau yang lebih mahal lagi ada Pak, namanya tiung Arab. Saya ceritakan nanti latar belakang tiung Arab, oke ya. Oke. Nah, kembali ke awal, kenapa kita terbagi tiga Pak? Ada kelas sosial. Pertama warga sipil biasa. Yang kedua kaya karena dia itu turunan ningrat. Oke. Di sini ada dua ningrat. Pertama grup Tubagus. Iya. Yang kedua grup Permas. Permas tersisa tinggal satu desa di Pondok Kahuru Ciomas. Permas itu leluhurnya dari mana? Dari Banten juga sama. Ada turunan Pak. Ada turunannya. Jadi, Permas. Tata diceritain. Maksudnya Permas itu kayak ada turunan dari buyut ke buyutnya itu. Nah, Lestari Pak. kenapa Era juga waktu nikah itu dinamain di Mama Era di undangannya Permas Ernawati karena memang ada keturunan. Mas. Nah, di sini Mas. langsung masnya. Kalau di sini kan tuh Bahkan bagus, ini, kalau Banten kan tuh bagus. Nah, hampir sama dengan tuh bagus kayak gitu kan. Cuman ini Permas. Sama terahnya turunkan laki-laki. Gitu ya Iya. kan? Terahnya Kang, ya? diturunkan. Iya betul. Patrilineal Kalau berarti, yang Kang. di Palembang tuh kayak Kiemas itu ada sama enggak? Kimas Atau beda. beda ya? Beda. Kiemas. Bapak namanya tadi siapa? Pak Sarmat. Mas Sarmad. Iya. Masnya bukan panggilan Jawa. Begitupun teteh namanya Erna, Mas Erna. Mas Er. Jadi cewek cowok Cowok-cowok. satu Permas iya. ya? Permas. Itu singkatan dari Permas tadi. Permas, iya. Jadi Mas Saya kurang aja. tahu tuh latar belakang dari mana turunannya, tapi ada dua
ningrat ya atau aristokrator di sini. Turunan lah. Kayak gitu. Ada Oke. turunan. Kayak tuh bagus Hmm. kayak gitu. Turunannya dari apa kalau kamu itu dari Lanjutkan. Lanjutkan. Jadi yang kelas 1 tadi warga sipil, Sipil. kelas 2 merupakan turunan Ningrat. ningrat. Yang ketiga adalah istri-istri para pejabat. Itu beda kelas, Pak. Oh, beda kelas. Beda kelas. Artinya gini, kalau istri pejabat bisa dari warga sipil yang nikah sama orang ini naik pangkat, Iya, status sosial. iya, iya, iya. Atau satu lagi, karena gelar haji. Makanya di kampung haji itu Pak privilege, Pak. Terhormat ya. Haji itu merupakan kalau sekarang mah wisuda versi akidah. Akidah. Nggak sembarangan orang haji zaman dulu ya. Tolong bukain ya. Jadi itu 3 ya Pak, ya? Iya, 3 siap, kelas. siap, siap. Nanti sama, membedakan no. kebayanya pun sama, membedakan Iya. kebayanya. Iya. Ini mah PR dengan Bu Susi ini belum dikasih Oh nanti itu apa? pengantin Apa, Pak? kaserangan. Ini ternyata bentuk modern dari hari risetku yang turun tahun-tahun dulu. Kasih riset aku. Punten ya. Hmm? Saya ini karena baterai mau habis, tak matiin dulu, nanti pas saya ganti ngomong lagi boleh Oke kan? siap, boleh. Iya, Pak, ya? Minum dulu kita, minum Ini dulu. dia. Nah, Juga ngerekam kan? Saya Oh, bilang iya. aja. Iya, sambilan ya? Sambilan. Backupan berarti. Backupan. Nanti boleh kami pinjam dong, Kang? Boleh. Ini baju-baju Ini mah baju-baju model-modelnya. pengantin, Pak. Pengantin. Modernnya, Pak. Oh, modernnya. Bentuk sebenarnya bukan modern, Pak. Ini rangkuman dari cerita-cerita para perias zaman dulu. Zaman dulu, cuma sekarang dipakai lagi. Saya bagus. pakai lagi. Saya modernkan sedikit aja. Akang yang itu. Mas, kok A3? A2 harusnya. Itu kekecilan, ini baterai remote, Kekecilan. baterai remote. Mas Ria ada baterai ini nggak? Baterai A3? Nggak ada ya? Harusnya A3 ya. Ya udah nggak apa-apa. lah. Hmm. Nah, ke HP aja Rip. Oke, itu sampai pakaian perempuan, Pak ya. Heeh. Pertama tadi toyung, Toyong. kedua pakaian kalau perempuan yang belum nikah Heeh. hanya daleman Heeh. tanpa kita ketahui apa ya karena tertutup, bahannya pun berbeda. Dia pakai kartini tapi badannya sedikit beda bahannya. Bahannya. Yang ketiga adalah kutu baru yang tadi itu ya. Ya. Yang ketiga itu kutang. Heeh. Kutang. Heeh. Kalau tidak ada aktivitas keluar nggak pakai korset, Pak. Bedanya Oh, ya. korset. Langsung sarung di Iya. gini aja. Heeh. Karena udah tutup itu. Tapi kalau mau keluar dia pakai korset hitam dalamnya. Korset stagen. Stagen ya perlengkapannya. Udah tuh. Yang ketiga adalah bawahannya adalah sarung. Sarung samping ataupun disebutnya sinjang kalau bahasa Sunda lemes ya. Panjang. Untuk pemakaian sinjang versi 2 dan 3 itu ada pakem-pakemnya juga. Apa perlu dibahas pakemnya tuh? Perlu. Kan dicari nilainya dari Nilainya. situ. Mohon, Kang. Mohon. Yang pertama, sarung itu harus dilepek namanya. Dilepek itu kalau bahasa Indianya itu didraperi, kalau bahasa Jawanya itu namanya dilipat 7 teh. Sarung panjang, Oh, dilipat namanya 7 ujungnya. Apa bahasa Sunda Indonesianya? Ada ya? Kalau orang dulu manggilnya di Wiron. Wiron, Oh, Jawanya Wiron. Wiron. Jadi Bahasa digini-giniin kitanya lepek. kainnya. Iya, itu ada Jadi filosofi, nantinya Pak. adanya di sini di depan. Ah, Di Wiron. Iron. Ada filosofi. Apa filosofi? Kalau perempuan itu 5, kalau laki-laki 7. 5 Lipatannya. lipatan, dengan ruas 1 di sini apa 2 ini ya? Ruas 2 jari ruas dia. jari. Untuk laki-laki 3. Segini laki-laki. Perempuan 2, Ah. laki-laki 3. Tapi ini versi yang nomor keraton Dua, ya. keraton, Versi ini maksudnya versi apa? Versi Ningrat. Ah. Ini pakaian kolosalnya Ah, dulu, pakaian utamanya dulu. Nah, motifnya pun Pak, walaupun kami tidak punya identitas batik, tapi menggunakan rata-rata tadi itu floral. Atas bawah itu floral, Pak. Tidak menggunakan lereng, tidak menggunakan lereng eneng ataupun lereng parang rusak barong, kita nggak pakai itu. Alasannya apa, Mang? Alasannya itu punya Jogja dan tidak waktu itu tidak dijual bebas saat itu ya. Oh. Untuk bawahan-bawahan yang sifatnya keraton dulu sangat ada pakem, tidak dikomersilkan. Makanya kita pun hanya beberapa orang yang punya, hanya wadana, hanya camat saat itu yang punya rereng. Lereng. Karena terkenal mahal, Pak. Itu yang belinya yang punya koneksi ke dalam. Tidak untuk jual belikan. Makanya kita kenapa pilih yang floral tanpa pakem. Dan warnanya banyak variasinya. Sedangkan kalau kita lari ke batik Jogja, basically cuma coklat. Coklat. Ya, itu perbedaannya. Makanya kami lebih memilih yang komersil. Untuk bawahannya kita pakainya selop atau bakiak. Bakiak. Ya, bakiak ya. Iya. Mungkin sekarang mah lebih ke ada haknya ya, dulu Iya. mah kayu bakiak, teteh lebih paham ya.
perlengkapan basic tuh ya. Asik. Perbedaan yang menonjol. Pertama, tidak menggunakan perhiasan bros, sematan bros di pakaian kebaya, Kebaya. baik muda Aksesoris ataupun tua, bajunya. tidak ada aksesoris. Polosan ya, hanya dari motif floral tadi. Yang kedua, di lipatan sarung tadi ada namanya jepitan. Bahannya dari tergantung kelasnya. Ada yang dari perunggu, ada yang dari emas suasa. Emas suasa biasanya kebanyakan. Pemakaiannya juga bergantung kelas. Iya, pemakaian bergantung kelas dan bergantung event. Event. Untuk sehari kan nggak pakai sarung yang dilipat, cuman sarung gini. Basically untuk pakeman 3 jenis dulu. Sekarang kemana nih larinya nih setelah ini? Lari ke cowok dulu apa ngebahas ceweknya abisin? Habisin dulu. Ceweknya. Oh. Pertanyaan dulu lempar ke Rahmat, biar Rahmat nggak bingung tuh. Aksesoris lain bros Aksesoris yang lainnya. boleh dipasang di kepala atau di mana? Oke. Ah. Untuk para ibu-ibu pejabat ataupun ningrat, ada pakaian perbedaan dari pakaian kelas 3, dari pakaian warga sipil. Sipil. Terutama di kepala. Mm-mm. Jadi mereka menggunakan namanya gelung. Gelung adalah sanggul tanpa sasak, Pak. Tanpa sasak. Dulu nggak ada salon dan nggak ada sasakan ya. Iya. Main ke belakang seperti saya gini, Ah. sematin oleh Konde. sanggul. Oh, sanggul. Nah, menggunakan tusuk konde dari biasanya bahannya. Ah. Ada yang dari emas kalau orang kaya. Ah. Kebanyakan dari tanduk. Bahannya tanduk. Tanduk apa mang? Tanduk kerbau biasanya. Kerbau. Atau sapi ya. Itu kan kalau sekarang mah plastik ya. Dulu memang karena Iya. plastik susah, nggak ada cetakannya, pakai itu Pak tusukan kondenya. Setelah itu baru berkerudung. Kalau mau contoh yang realnya, lihat Ibu Gus Dur. Oh, Gus Dur. Ibu Gus Dur kalau Sinta Nuria. Ibu Sinta Nuria kan dalamnya sanggul dia. Iya, masih- Cuman pakai masih kerudung. pakai, iya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti tadi, Pak. Oke. Nah, itu yang bertahan sama ibu-ibu yai di sini rata-rata seperti Ibu Gus Dur. Pakaiannya. Dia berkebaya. Dia rapi berselendang. Bedanya gini, kalau selendang rakyat mah dikesiniin, selendang pejabat mah kesini. Oh, di sini. Simpulkan nutup dada, karena kan kebayanya Iya. terbuka kebayanya. Jadi tutup ke sini nutup dada. Saya nggak bawa alat peraga sih ya, Iya. karena mendadak nih. Karena tadi saya komunikasi persiapan apa nih, ada boneka misalkan ya, biar kayak presentasi nih. Untuk basic kayaknya pakaian cukup di situ. Di situ. Untuk pakaian perempuan ya, Hmm. itu pun dalam tanda kutip remaja dan ibu-ibu, Ibu. bukan anak-anak ya. Anak-anak saya belum riset Pak Oh, untuk oke, anak-anak. oke. Sekarang lari ke pakaian laki-laki. Ke perempuan dulu mang. Apa coba? Mangga? Nilai budayanya. Nilai budayanya, filosofinya. Filosofinya, lambang-lambangnya, kenapa harus bunga, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, gitu loh. Oke. Ah. Tapi nanti Bapak deskripsikan lagi ya, karena saya Iya. ngomongnya random nih ya, Pak. Iya. Mm-mm. Nanti kita urutkan. Oke. Pertama Pak, kenapa kebaya di sini bermotif-motif bunga? Mm-mm. Karena saat itu Pak, untuk membeda ada kesan kami itu warga kampung ya, tanda kutip sentimentalisme terhadap beberapa barang asing. Kenapa nggak pakai pakaian encim? Karena Cina bagi warga kami saat itu merupakan orang yang mesti dihindari karena non Muslim. Pertama ya, Oke. ini kaitannya sama religi dulu ya, Religi, ya. sosial masyarakat ya. Sama, kenapa nggak pakai kebaya kolonial? Karena berbordir tadi. Karena buat mereka repot. Udah Iya. bagus-bagus dikasih lagi bordir. Yang kedua, tidak ada penjual bordir saat itu. Nanti saya tempelin kemanakah larinya motif yang tadi bordir tadi, tapi ada aplikasi untuk warga nanti. Itu di sini adanya di pengantin. Jadi ini merupakan Pak impian warga sipil biar kelihatan ningrat, jadinya penganten raja. Punten, mang, Mangga. potong. Ini kreasi ya, mang. Betul. Itu baru setahun kemarin. Baru setahun kemarin. Kita keren. keluar Desainer. tiga kebaya, 5 baju adat Pak. Kita ambil filosofi adat Bu, baju boya putih, baju rawadano, baju gunung anak-anakan. Kalau batik yang apa keserangan Batik kabupaten Kaserangan itu Ciri khas tim gitu. kami. Ciri Ya. khas ada itu. Sebetulnya itu media untuk promosi batik. Mm-mm. Karena batik kalau asal jadi baju kayak daster betul nggak Bu? Iya. Biar ada kelas tuh ke pengantinan dulu. Pengantinan. Ini mah hasil akhir Pak. Ini mah nanti dibahasnya paling akhir Akhir lah ya. ya. Heeh. Karena ini mah kumpulan daripada pemberontakan otak. Tapi ingin keluar gitu Pak. Lahirnya ke sini ya. Gitu. Kalau saya tiba-tiba jualan kebaya sekarang siapa mau beli Pak? Siapa mau lirik Pak? Betul nggak? Karena sudah ini ya. Iya, sekarang sudah itu. ketinggalan juga gitu tuh. Malah sekarang anak muda kan lebih ke kebaya Korea. Itu nggak boleh Bu, bagi organisasi kami nggak boleh.
Karena merusak pakem, Pak. Merusak pakem. Walaupun untuk trendy ya, itu sebetulnya tidak larang bagi kami ya. Kami tergabung dalam 2 grup kebaya. Yang pertama ada di Pakem, di Harpi Melati. Itu mah tidak hanya kebaya, Bu. Semua aksesoris pengantin macam nggak boleh robah. Rambut udah aturan 3 jari, Bu, nggak boleh robah. Kayak bikin paes ya, nggak boleh robah. Ada Pakem. bisa gitu. Sambil diminum. Iya, Iya. Kang. Karena yang Sikat. masuk. Ini sampai ke saya ya. Win. Oke Kang, tadi ya filosofi yang lain selain kembang tadi untuk kondeknya kenapa harus dari tulang atau dari apa tadi? Oke. Tanduk. Tanduk. Jadi dulu Pak, karena memang kekurangan SDM ya, tidak ada salon kecantikan. Orang kosmetik juga mungkin dulu tidak sedahsyat sekarang ya. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke pasar. Dulu Rau juga belum seperti Rau sekarang. Masih pasar tradisional, Pak. Pusat pasar itu cuman ada pertama di Pasar Baru Jakarta Barat atau Tangerang tadi perbatasannya. Yang kedua itu lupa saya. Bukan Tanah Abang dulu pasar terbesar itu. Pasar induk di Jakarta itu yang sering pakai gacoan orang sini itu. Jatinegara. Bukan, satu lagi. Ramat Jati. Pasar Raya Manggarai. Manggarai. Manggarai itu pasar induk kami di sini Manggarai. untuk belanja. Stasiun Manggarai. Dari dulu tuh, dari dulu. Pusat modenya kota itu Pasar Baru, pusat mode kami ya. Pusat mode kami. Jadi mau lebaran itu para saudagar itu banyak nitip, Pak. Banyak japri, jastip kalau zaman sekarang ya. Siapa ke kota nih nitip. Sebelum ada pedagang dari Tasik ke sini atau dari Bandung ya. Kami di sini ada istilah, Pak. Kalau yang jualan jajan itu namanya orang Tasik. Tasik. Nah, udah terkenal ya dimanapun ya. Orang Tasik itu Tasik gitu ya. pasti jualan barang dagangan yang jajak namanya ya, jajak menjajakan keliling ya. barang, betul. Nah, sebelum ada penjajahan itu pakai ke Bandung, beli sanggul ke Bandung, japri ke Bandung. Saya bahas dari atas lagi. Kenapa kami tidak sasak seperti orang Sunda pada umumnya? Karena rambut kami basically udah ikal. Jadi udah ngembang duluan. Tidak perlu sasak lagi. Jadi saya dapatnya jenggutan rambut aja kayak Mamat nih. Sematkanlah sanggul yang tidak terlalu besar. Terus udah. Nah, karena polosan. Tapi pakai itu Kang, pakai dia tetap pakai dulu tuh ada jepitan hitamnya Ada. ini untuk mencengin si Ada, sanggulnya. ada, iya itu mah, itu bagian daripada pengamanannya Iya, ya. gitu. Cuman maksudnya nggak seperti yang sekarang repot mesti Iya, ditata-tata. sekarang lebih simpel lagi. Yang kedua, karena anak rambut banyak Pak, ini namanya kalau di sini namanya amis cau. Amis cau nih rambut yang lepas gini. Biasanya pakai harnet kecil, harnet. Nah, harnet itu jaring rambut Jaring ya. rambut, jadi biar rapi paling. Biar rapi. Karena belum ada hairspray, Iya, betul. belum ada sisir sasak, belum ada jelly juga saat itu. Jadi yang penting kelihatannya tertata rapi. Rapi. Untuk upacara-upacara kenegaraan, ibu-ibu, istri-istri pejabat itu tidak menggunakan kerudung. Tidak menggunakan selendang. Kenapa? Kenapa? Pamer. Betul, pamer sanggul. Oh, bukan Sanggul itu Pak ada dua. Kalau orang yang miskin, ekonominya biasa-biasa, servis Pak. Ada tuh servis sanggulnya keliling. Servis sanggul. Kalau sekarang mau servis payung, servis sol, sepatu ya. Dulu mah servis sanggul. Servis sanggul. Servis sanggul, Pada iya. zaman 70-an itu nenek saya itu Masih servis gitu ya. sanggul. Iya. Bagi yang punya uang beli baru, made in Bandung. Iya. Nah, jadi pagi ini membedakan antara hijaber dan sipil biasa, penggunaan kerudung sama. Bedanya tatanya mah disematkan, dulu mah cuman begini. Gitu. Alasannya pasti itu istri kita atau istri ustadz atau istri yang kepala-kepala desa. Pejabat lah ya. Dulu nggak ada jilbab intinya. Untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 3 itu tidak menggunakan sanggul juga. Kalaupun kondangan juga tetap pakai selendang gini. Bedanya dari bahan. Organdi bahannya tadi, ataupun seruti yang lebih bagus gitu tuh. Tapi tetap tidak bisa pindah kelas, Pak. Karena pertama tidak semudah punya uang bisa beli. Karena nggak ada pasar zaman dulunya, Pak. Roya belum seperti sekarang, pasar belum seperti sekarang. Tidak ada jualan baju saat itu. Untuk transportasi Untuk transportasi juga pun kan susah, sama, iya. susah. Kita ke Serang tuh Pak harus jam 7 pagi naik kereta. Kalau kita naik kereta ya, pulang tuh maghrib nyampe sini dari Serang. Sekarang kan tempuh sekarang cuma setengah jam. Setengah jam. Dulu pakai pedati Pak.
Pedati ya, bukan sado-sadosan, pedati. Lambat kan pedati itu karena bawa barang. Iya. Bahkan nginep dulu. Waduh. Di Benggala itu tempat nginep orang sini. Oh, di Benggala. Iya. Ada Benggala yang dulu tuh ada bangunan tua di situ, bioskop. Heeh. Sebelum bioskop tuh kayak kosan, rumah singgah lah. Rumah singgah Benggala pada itu. zaman dulunya. Jadi kalau mau ke kota tuh istilahnya pasti nginep dulu di situ Nginep ya. dulu yang mau ke Jakarta kemana tuh, yang naik bis ya dulu. Bisnya juga bukan bis kayak sekarang lah. Iya, Bis betul. zaman Roma Irama deh, pokoknya gitulah gambarannya ya. Itu gimana sih? Gambarannya gitulah gitu. Iya. Iya, betul. Nah, Bapak punten, gambaran yang realnya itu ada di film Roma. Cewek zaman dulu berkebaya tuh seksi dadanya itu ya seperti istri-istrinya ibunya mertuanya Roma Irama. Kalau kita putra itu ya, pengen yang Flashback real belakang. gambar, karena Kak Rahmat gak mungkin loh menghadirkan model Seperti itu. Yati Octavia. Yati Octavia. Iya, Yati Octavia ibunya itu kan ya, pakaiannya kan Iya, Hmm. iya, iya. tonjol dadanya. Kalau di gambarnya jamu bersalinnya menir, Iya. itu pakaian asli. Asli. Ngais bayi ya, udah pakai kutu Kebaya. baru, kebaya hitam. Nah, tuh. Ada fungsi lain, Mang. Apa? Kenapa nonjol? Kenapa nonjol? Selain dia sudah sah menjadi seorang ibu, suaminya biar nggak lari ke orang, itu juga sama Pak. Antar perempuan Oh, itu ada beda. persaingan di Iya, situ. ada Pak. Saksian gua dong. Oh, iya. Bahasa sekarang ya. Iya, benar. Dengan kebaya. Begini Pak Punten, makin kebaya itu berukatnya makin jarang, motifnya itu makin seksi buat mereka karena kan tembus pandang, kulitnya mulus segala macam gitu tuh. Tuh. Mau lari ke kosmetik dulu hanya menggunakan 2 bedak. Pertama bedak bubuk, namanya yang sekarang masih ada kan? Viva. Bukan, Panbo. Vanbo. Oh, bukan, satu lagi, Mark. Oh, Mark. Mark. Itu anak muda, pakai Mark. Tulisannya gimana? Dulu saya pakai. Marcek. Marcek. Nah, itu masih ketemu Pak bedaknya di Rawu masih Masih ada. ada. Yang untuk bedak kelas 2 itu bedak pipa atau tadi Vanbo. Kelas 3 Pak bedak telur. Apalagi tuh? Nah, bedak telur itu Pak kalau sekarang tuai kick. Tuan. Bedak yang sudah plus sama pelembab dan segala macam Oh, tinggal iya. pakai. Dulu nggak ada alas bedak, nggak ada Pak zaman dulu ya. Iya, iya. Nah, itu era Mustika Ratu tahun 80. Oh, saya tahu banyak kosmetik karena ada di Perias ceritanya nih ya. Heeh. Untuk gincu dan macam-macam. Gincunya dari Arab Pak. Ada gincu Arab namanya ijo, tapi bisa dia warna itu ngikutin Iya. ngikutin Warna kulit. tun kulit. Kalau tun kulitnya hitam dia nggak jadi hitam, Iya. kemerahan hitamnya. Bisa manipulasi Jadi Pak. dia mengikuti warna kulit bibir kita Pak. Hmm. Itunya sih hijau ya. Ijo. Mas ya. Tapi untuk gambaran nasional kita ambil pipa aja. Pipa karena tertua ya. Ambil pipa aja sebelum ada Sari Ayu, Iya, sebelum ada pipa. Mustika Ratu. Nah, jadi kalau mau kategorikan kosmetik, masukkan aja basic pipa. Pipa yang jadulnya ya. Karungan. Heeh. Dulu manggilnya karungan. Karena Karungan. kan pipa itu diplastikin. Iya, di karungan, bedak Pakainya karungan. begini, Pak. Heeh, gitu doang, Sambil Pak. diginiin. Gini doang, nggak pakai Jadi plastik di plastik. Plastik terus kayak pakainya plastik begini, terus itu, diginiin, sasa. Baru kita pakai begini Pak. Itu namanya kalau saya manggilnya bedak karungan. Bedak karungan. bedak oke. karungan. Di sini pun sama. Sama bedak karungan. Bedak karungan. Bedak paling terjangkau, paling banyak di toko. Betul. Alis. Apa? Pipa. Ini. Bulu mata nggak diapa-apain dulu Enggak, Pak. dulu nggak pakai gitu. Dulu ada pun pakai nanti Maskara kosmetik juga segala nggak macam ada. itu nanti ada di pengantenan Pak. Namanya bola-bola di sini. Heeh. Ini Blush on namanya kalau sekarang. shadow. Shadow ya. Ini shadow aja nyebutnya dari eyeshadow ya. Heeh. Itu nanti dibahasnya di kepengantenan karena lebih spesifik ya. Iya. Ini lengkap dengan jenis make up Iya. dan pakem-pakemnya. Untuk warna, Mang. Untuk warna baju. Warna baju jarang menggunakan warna kuning. Kebanyakannya warna-warna hitam. Iya. Oke. Ada simbol. Itu dia. Simbol. Nah, Ada dari bahan titoron. Titoron itu seperti katun ya. Itu biasanya warnanya paling juga krem kebayanya ya. heeh. Krem pemilihannya tuh. Hitam. Ya. Ya, warna-warna yang pastel tapi warna pastelnya gelap ya, bukan pastel muda ya. Biru tua. Kemudian apa namanya? Titoron. Birkolinnya warna pink. Jadi ada lagunya Pak dulu masih ingat. Titoron, titoron, birkulin jamblon, drill hejo. Jadi gini. Titoron itu adalah kain umum yang digunakan oleh kelas 2 karena tidak mengandung polister. Dia 100% bahannya katun. Sementara birkolin tiruannya dari titoron, warnanya macam-macam karena warna celupan dari pabrikan ya, banyak. Jadi bisa warna hijau, kuning, merah segala macam ada, tetapi memang basic warnanya itu warnanya
Kalau sekarang mah off white ya, kuning gading ya. Kuning Itu gading. anak muda kebanyakannya. Kita bisa lihat di film Kartini. Warnanya putih tapi bukan putih putih jereng. Putih tulang ya. Putih tulang. Kusem, putih kusem. Untuk bir kolin, kenapa yang warna pink kebanyakan melambangkan feminisme? Ya kan warna feminisme Iya, kan warna iya, pink iya, ya. banget. Itu Pak makin seksi, bukan dari bentuk yang ngerucut Pak ya. Ya. Makin renjang leher seseorang pakai kebaya Kartini, itu kelihatannya udah looknya kalau sekarang mah look model, itu namanya ada istilah parigel. Itu berasal dari bahasa Belanda very girl, bahasa Inggris. Very girl. Very girl ya. Itu sama di Banten pun Iya. prigel. Prigel. Iya, prigel ya. Cantik. Cantik Oh, ya. cantik. 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 Semakin jenjang semakin prigel. Betul. Semakin cantik. Untuk panggilan orang yang belum menikah gadis, di sini biasanya sebutnya itu nok. Nok itu neng denok. Atau neng ya. Neng kan lebih ke Sunda. Iya. Di sini mah nok. Kayak Serang nong. Nong, serang. Ini beda kultur dikit nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Antara serang pada rincang ya. Nggak apa-apa. Laki-lakinya nong baru. Atau akang atau panggilannya apa di kita laki-laki biasanya? Ding. Ding bukan Jawa. Ding itu serang. Ding serang Jawa. Di Ding sini itu mah di Serang, di sini Banten. itu ya kalau laki-laki malah nong dipanggilnya. Nong. Nong. Bukan Laki-laki. Bukan. Jang itu ke Jawa Barat Jawa tadi. Barat. Atau AA sama sana ya. Ya, Di sini lebih ke nong untuk laki-laki, nok untuk perempuan yang muda. Belum Sementara kawin yang itu. sudah menikah, ya biasa teteh manggilnya, teteh, kakak, kakang gitu. Ya kakang jarang, kakak. Kakak. Kak Mamat, Kak Anggi, Kak ini, kakak. Yang lebih tua, Ua. Ua. Itu nanti ada lagi ya pembahasan di luar kebaya itu. Itu untuk kebaya perempuan yang basic dari Rahmat. Ada lagi pertanyaannya Pak, biar tutup buku perempuan dulu. Kenapa nggak boleh kuning? Atau dengan nggak jarang pakai kuning? Karena warna terlalu ngejreng. Buat perempuan saat itu malu untuk jadi pusat perhatian Pak. Kuning itu terlalu ngejreng. Iya, ngejreng. Jadi nggak menggunakan warna cerah ya, karena warna-warna kalem. Soft gitu ya. Kan? Soft, warnanya boleh dibilang warna-warna pastel aja lah. Pinknya pink muda gitu Pak. Ijonya ijo pupus, tuh ada istilah ya. Birunya pun biru dongker, bukan biru laut. Karena apa ya namanya? Kalem ya. Kalem. Intinya perempuan pada rincang saat itu bukan perempuan yang sifatnya pemberani di depan laki-laki, tapi pemalu. Makanya baju pun kan mengundang Pak ya. Wih, baju paling berani warna merah doang. Itu pun dipakainya oleh anak-anak ningrat. Pakai warna merah itu beda Pak. Rakyat mah birunya biru dongker ke hitam-hitaman. Tapi jarang juga yang warna hitam Pak. Hitam tetap dari juga warna yang nggak disukai untuk di kebaya ya. Kecuali nanti adanya di brokat. Itu untuk kelas 1. Kelas 1. Warna-warna yang berani tadi ada tapi di kelas 1. Kelas tingkat. Pergeseran budaya. Saat semua meninggalkan eranya, yang tadi gadis sudah menjadi tua nih. Iya. Mereka yang tadinya basic berkebaya bertahan. Sekalipun ada perubahan mode. Dari mana dia bertahannya? Dia tetap ikut zaman. Saat dia menjahit baju gamis teh, dia pesen bahannya brokat. Modelnya pun gak jauh iris cabe bentuk ininya. Tetap brokatnya kerudungnya pun kerudung yang basic itu. Bedanya dari bahan. Karena dia saking cintanya. Itu pun karena dia ikut zaman. Setelah bajunya lepas lebaran, kembali ke kebaya lagi. Dan dia bertahan dengan kebaya Pak. Bahkan nenek saya meninggal hari Jumat itu masih pakai kebaya. Saking cintanya sama kebaya Pak. Cuman di sini gini, Bapak mau nyari warisan kebaya ke warga nggak akan pernah ketemu. Karena Pas meninggal itu bagi-bagiin sama tetangga. Tetangga itu karena anak cucunya juga udah ngewarisi dilap Pak, dibuang. Ya maaf, dibuangnya bukan karena dibuang sampah ya. Ya pokoknya gitu deh. Siapa yang mau pakai gitu. Jadi susah sekali untuk mendapatkan arsip atau bendanya. Masih ada, cuman susah. sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, sudah tersebar Pak. Jadi tinggal cerita. Nah itulah latar belakang Rahmat bikin pekantenan teh, biar nggak hilang intinya mah. Biar nggak hilang doang. Bukan berarti ini ingin menyaingi pengantin Sunda yang sudah ada ya. Ini bentuk pelestarian kami di sini. Bagaimana caranya kami melestarikan budaya yang sudah ada
hilang, Ya. biar timbul lagi gitu tuh. Betul. Ada lagi Pak pertanyaannya? Dalemannya itu terbuat dari bahan apa, sama apa namanya, warnanya apa? Dalemannya. Iya, dari kebaya itu. Untuk dalemannya itu ada 3 warna juga. Yang Mama tahu ya. Ini tidak masuk ke arsip nasional mungkin ya. Ini versi kami ya. 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 Pertama merah. Merahnya itu marun. Marun. Merah Betul. gelap ya. Merah tua. Kedua Karena hitam. uyut saya tuh pakai gitu Pak. Ketiga Jarang ya. biru. Oke. Heeh. Oh, biru ya. Merah ya sama biru hitam. Untuk daleman ya. Daleman. Untuk Marun BH ataupun Iya. kutangnya ya. Heeh. Tapi rata-rata ibu-ibu tuh pakainya merah, Pak. Merah. Agar Udah jadi warna apa ya? Termasuk Favorit. kain apa teh? Kain bengkung aja merah warnanya, Pak. Betul. Bengkung lahiran. Buat Heeh. lahiran. Merah, Pak. Iya banyak kan. bukan Kebanyakan untuk merah. mengundang selera. Bukan. Oh, Itu bukan. mungkin Ya. lebih ke apa ya, Pak ya? Saya kurang tahu kalau di masalah narik dan tidak ya, tetapi Melambangkan berani perempuan juga gitu, apa gimana gitu ya. tapi soalnya. mungkin karena mungkin bahan yang lembut saat itu tuh warna merah, Merah. Pak. Jenis warna ya mempengaruhi mungkin ya ke psikis ya. Rata-rata perempuan tuh pakai merah untuk daleman. Itu terutama yang udah menikah. Mm-mm. Yang belum hitam, Pak. Hitam. Yang belum hitam. Beda tuh ya. Dan yang belum menikah mah minim informasi karena memang tertutup. Saya bilang tadi dia Kartinian. Ya. Kita nggak pernah tahu di belakangnya Ya. pakai apa. Heeh. Apakah pakai kaos dalam kalau sekarang mah ya, Iya. apakah pakai BH atau kemben kita nggak pernah tahu. Karena tertutup, Pak. Dan itu Hmm. tidak diajarkan. Mungkin pakai mini set itu kali ya. Mini set itu karena memang dari dulu ya. Ada ya mini Mini set. set itu ada, jadi Kembennya maaf ya. bukan bra, tapi yang cuma sampai segini Mas. Iya, Pak. Segini, Ada. kan Yang kayak kayak gitu. buat senam. Terus ininya juga besar kayak Besar. gitu. Ya, pakai mungkin itu. Iya, tetap bisa tambahin nanti ya. Itu mini set namanya. Pak. Mini set bahasa Dan sekarangnya. Kalau misalkan kebaya yang dipakai pada zaman misalnya dulu ya Mas ya, karena nenek juga kayak gitu ya, buyut gitu. Dia nggak ada bahan dalemannya, dan bahannya itu ya udah, misalkan dia beli bahannya misalkan sutra dijahit model kebaya gitu, misalkan kayak model kutu baru kayak Udah gitu. jadi. Udah kayak gitu Pak, dia nggak mesti pakai daleman lagi puring kayak Enggak, gitu, enggak. karena udah bannya udah Dia tembus. dia Betul. nggak memakai, jadi nggak memakai puring lagi ya Enggak, Mas ya. enggak. Nah udah gitu dalemannya itu ya itu BH-nya itu, karena kan BH-nya itu segini Pak. Yang ibu itu cerita ya, Bu Mangsam itu. Gitu segini. Hmm. Jadi dia nggak mesti pakai dikasih puring si kebayanya gitu. Tambahannya Betul nggak usah Mas, pakai ya kan? tambahan. Gitu. Iya memang betul teh. Lebih-lebihnya itu. Gitu Pak. Karena uyut saya dulu pakainya begitu. Terus untuk bahannya Untuk bahannya itu pakainya itu tadi. Pakainya titoron karena memang lembut. Titoron itu kalau sekarang mah katun lah. Katun, lembut, dengan grip, itu ya. adem gitu dipakai. Adem dipakainya. Jadi buat dalaman tuh anti keringet ya. Kalau sutra juga bahannya dia adem karena tipis gitu loh, jadi kan nggak panas kayak gitu. Sutra untuk outernya, dalamannya pasti pakainya katun. Ataupun disebutnya titoron. Ya. itu kan tadi atas ya. Nah, untuk maaf nih, yang bawa celana daleman bawahannya ada dari sarung itu, ada lagi nggak? Ada. Ya lah mau tinggal buka. Ada. Tapi saya kurang tahu ya apa berbentuk sepaha atau cangcutnya ya, karena aku nggak pernah riset itu. Kalau dulu sih pakainya namanya sontong. Nah, celana sontok, Itu segini Pak. celana pendek. Pendek di Celana segini. Iya, segini. celana pendek Biasanya Pak. ini. Sekarang juga masih ada istilah sama sontok Pak. Itu Nah, namanya. Itu perempuan. perempuan. Perempuan juga pakai gitu Pak. Perempuan dulu deh ya, masukin kategori perempuan sontok. Nanti laki-laki mah ada lagi celananya nih. itu Kolor laki-laki mah ada lagi. Biar ada sepasang ya. Iya. Masukin aja. Oke, Untuk siap. daleman underwearnya itu pakainya cangcut sontok aja. Sontok. Sontok. Pakai G ya? Dia celana Ya, sontog. pendek. Celana segini. pendek. Jadi cangcut mah kesininya ya, bentuk Iya. karet cangcut mah. Kalau dulu itu Dulu mah nggak ada pakainya karet. begitu. Nah, Celana nggak pendek ada segini namanya tekstil sontong. karet. Gitu. Hmm. Oke, sekarang kita pindah ke laki-laki dari awal lagi. Mang, Dari awal. mohon. Laki-laki itu kita Lebih sederhana sebetulnya kehilangan identitas ya untuk laki-laki Pak ya. Karena arusnya hampir sama dengan Jawa Barat lagi, ke pangsi lagi, Nah, ke baju koko lagi. Namun ada bisa yang diambil dari perbedaannya. Laki-laki Pak pada era tersebut sangat simpel berpakaian.
Mereka itu beraktivitas 90% dalam sebulan itu atau setahun itu menggunakan kain sarung sehari-hari pun. 90% itu. 90%. Kain sarung, kecuali yang kerja ke sawah langsung ya, atau kerjanya ke hutan langsung. Bapak mungkin masih menemukan naik bis juga orang masih naik Masih. pakai sarung. Masih. Itu bukan karena kiai, Pak. Bukan karena ustadz juga. Itu memang pakaian dia Tradisi dia di sini begitu. sehari-hari. Iya. Nanti ada kelas juga, saya ceritakan kelasnya ya. Kita dari atas dulu. Dari peci dulu nih. Peci. Kalau pakaian nanti Bapak yang bikin itunya lah, aku mau dari atas dulu biar enak ya kebaginya. Laki-laki menggunakan peci untuk laki-laki biasa. Biasa. Dalam arti kelas 3 sipil. Heeh. Untuk kelas 2 itu kopcah. Kopcah itu peci haji. Kopiah. Kopiah, di Kopiah. sini mah kopcah Kopcah. namanya ya. Beda pelafalan saja ya. Intinya kopiah. Atau songkok yang biasa ya. Yang kelas 3 ada lagi tambahan. Walaupun bukan kiai nih. Ada lagi namanya sorban kasmeri. Itu berkaitan dengan Arabia lagi. Iya. Kasmir, Pak, sebetulnya mah. India ya. India. Kasmiri. Jadi kita tuh lekat, Pak, dengan akulturasi budaya, Pak. Jadi bukan baru sekarang musim Hermes, Pak. Dari dulu juga orang kita sudah ngambil barang impor, Pak, lewat jalur Arabia. Jadi arus itu tuh modenya lewat situ ya. Yang pertama, laki-laki biasa menggunakan peci biasa hitam, songkok hitam ya. Mungkin mereknya kalau zaman dulu tuh Umar Ismail yang terkenal ya pada era 80-an. Kalau 70-an saya kurang tahu tuh merek dagangnya. Yang kedua, kelas 2 itu pakai peci haji atau kopcah. Itu dulu mah, Pak, yang putih itu mesti haji. Pada zaman itu ya. Jangan coba-coba orang belum haji Putih. pakai peci putih. Peci putih. Itu akan dicemooh. Dicemooh langsung. Kamu belum haji pakai gitu, dosa kamu. Karena predikat haji saat itu, Pak, Wah, bener-bener tinggi banget ya. bener-bener Kelasnya tinggi. banget. Ya, bener-bener kastais banget ya. Itu kastanya tertinggi lah pada zaman itu. Untuk kelas 3, untuk kelas 1 pejabat sama songkok beda merek. Lebih sutra lagi, lebih velvet lagi, itunya apa? Bahannya kan biasanya dari bludru ya. Iya. Bludru itu ada beberapa harga juga. Jadi intinya perbedaannya Pak dari kualitas doang. Kualitas bahan. Oke. Kualitas bahan doang ya. Cuman ada gelar tertentu yang memang diwakili oleh tadi itu. Apa namanya, sorban. Kalau sekarang mah sorban istri Arafat merah deh ya. Tapi di sini nggak kenal itu. Itu nggak ada harga disebutnya. Itu mah buat sorban sehari-hari sholat. Kalau untuk tempat kunjungan, kondangan itu pakainya kasmeri. Kasmeri itu karena dia itu sulam. Dia tenun, sulam bunga-bunga motif floral, Pak. Orang sini suka motif bunga. Itu harus riset ke bagian nanti persorbanan ya. Ada lagi mungkin yang lebih spesifiknya ya. Itu setahu Rahmat basic cuman itu. Itu atas tuh. Sekarang ke bawah. Sama seperti Jawa Barat, kita juga pakai pangsi. Kain apa? Baju hitam ya basicnya ya. Masih tadi di para Jawara. Itu yang kelas 2 3 berarti ya. Kelas 1 gimana? Kelas 1 masih adanya. Ada kemeja-kemeja dari dulu nggak pernah berubah, kemeja begini aja ya. Bedanya mungkin main kancing, main warna. Tapi dulu itu jarang bermotif, polosan saja. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Nggak ada main bordir, nggak ada main apapun ya. Artinya polosan. Ya kalau itu 80 kesini alisan, kesananya mah tanpa merek ya. Belum ada lah, kita belum kenal polosan. Alisan motif itu baru-baru sekarang. Betul, iya. Lari ke bawah, Pak. Yang pertama untuk kelas 3 pakai sarungnya jenis polekat. Polekat itu asal kata dari pelikat. Polekat ya. Itu sarung sehari-hari. Bisa buat kerja, tidur ataupun ibadah. Karena fungsi sarung pada hari itu tuh di samping penutup aurat juga buat sholat. Tapi utama penutup aurat dulu. Kalau kita kan sekarang sarung buat sholat doang. Di rumah ya jadi pakaian dulu mah. Nanti belum kedalaman ya. Nanti dulu ada dalaman ya kita bahas. Itu kelas 3 ya. Kelas 2. Kelas 2 ada. Itu sarungnya sama, tapi ada motif mahal sudah naik. Namanya jenis gebeng. Sarung gebeng itu kelas 2, Pak. Sebelum sarung Sumarenda. Kelas 1-nya adalah Samarinda. BHS sekarang. Ya, sekarang BHS merek dagangnya. Dulu Mas Samarinda. Betul. Yang tadi dibahas di mobil, Pak. Mobil tadi. Itu simbol prestisius kami itu di sini, Pak. Untuk sarung kelas 3 ada 2 macam, Pak. Ada sarung yang namanya sarung itu tuh teh. Yang mana? Sulawesi Selatan.
lupa saya suku apa namanya, Bugis. Bugis, Iya, ada sarung sarung Bugis. Bugis. Sarung Bugis. Sarung Bugis itu ringen, Enteng dipakainya. enteng dipakainya itu kelas 3 yang pakai. Oh, iya. Anak muda biasanya. Nah, anak muda ya, untuk anak muda. Polekat itu untuk yang udah nikah lah, yang tua. Yang Yang sarung Bugis itu. itu atau tadi sebutnya sarung, ya sarung Bugis itu untuk anak muda. Nanti aku terus Karena budayanya ringan. ceritanya belakangan ya. Iya, Ini iya, fungsinya dulu. Ya, ya. Nah, perbedaannya apa sih polekat dipakai umum selain harganya murah? Dia tanpa motif, Polos. polosan. Karena saat itu produksi sarung itu masih ATBM, Pak. Oke. Tanpa atau bukan mesin, jadi lebih gampang tanpa motif, makan cepet dapetnya. Nah, waktu itu belum ada pabrik sarung khusus, belum ada. Kain itu hanya kain tekstil ya, belum ada yang memproduksi kain atlasnya, belum. Iya. Saat itu, makanya kami membedakannya di motif. Yang kedua gebeng. Kenapa gebeng juga kelas 2? Karena tenunnya itu semi sulit, berwarna tapi tidak sulit nanti kelas 1. Motif ada, tapi motif tidak ini Pak. Motifnya lebih abstrak. Abstrak lah motifnya. Gebeng dengan motif abstrak. Gebeng. Itu bukan merek Pak, itu jenis ya namanya. Yang ketiga adalah Sumarenda atau Samarinda. Samarinda. Bahasa Padanisannya Sumarenda. Bahasa Indonesianya Samarinda. Itu dari Samarinda memang. Nah, ada ceritanya itu juga. Jadi sebetulnya Samarinda itu bukan asli kain Samarinda. Cerita panjang nih Pak. Iya. Jadi pada tahun itu tuh ada migrasi dari suku Bugis tadi yang pandai menenun kain polos. Dia mencari peruntungan lah ke Kalimantan. Satu desa itu Pak, satu suku Pak. Nah, terjadi akulturasi budaya di situ. Para raja mintanya yang bermotif. Karena orang situ kainnya Kalimantan kan hanya dimotif dari warna-warna alam. Iya. Dia pengen yang dari bahan. Bisa nggak dari benang tuh bikin warna? Intinya mah kalau kita ngobrol mah ya, bisa sekali. Bikinlah, dari situlah lahirlah sarung kreasi BHS. Bermotif tapi tenun. Seperti motif Donggala, motif-motif ala Lampungan, itu harganya Pak bisa nyampe 50 jutaan. Hanya kain sholat saja 50 jutaan. Itu brandnya yang terkenal 3. Apa? BHS, kemudian Al-Jufri 4, masuknya kelas 4 ya. Al-Jufri BHS. Yang kedua itu ya Allah lupa amat merek sarungnya tuh. Ada. Nanti saya ingetin. Apa ya? Coba ingetin, ada yang tahu merek sarung termahal? Termahal BHS. Selain BHS ada apa satu lagi Pak di atas BHS Pak? Bukan gajah duduk. Bukan. Gajah duduk mah yang murah itu mah. Duduk mah kelas 3 nanti masuknya ya. Itu mah yang murah kan. Saat itu mah BHS dulu tulisnya Pak. Oke, BHS. Boleh dibilang simbolisnya BHS ya. BHS dulu. Yang tahu sih Kalau di zaman Browsing ya, sekarang kan, ya, ya? browsing. Sarung tenun termahal selain BHS. Browsing Pak. Jadi untuk kelas tingginya itu sarung tenun Kang ya. Sarung tenun, betul. Itu Pak punten ya, ke sawah aja nengok sawah pakai sarung Pak. Cuman di rada tinggi dikit Tinggi. gitu. Iya. Kayak tadi, apa sih dalemannya celana laki-laki? Yang pertama, kalau yang pendek namanya kokolor. Nyebutnya kokolor ya. Kalau yang kedua, nutupin ini Pak. Lutut. Nutupin dengkul ke bawah, itu namanya celana akhirat. Di sini, Celana Mas. akhirat disebut. Artinya celana itu bisa langsung sholat gitu ya, nggak mesti nyari sarung lagi. Iya. Sampai mata kaki. Nggak nyampe, betis doang. Di sini Ya, doang. ngatung gitu ya. Ngatung. Kalau di sini sih kecubung, tamer dan beberapa Tamer. 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 Atlas, Jaguar. Enggak. Cuman 2 tuh tamer yang diakui ya sama kita ya. Tamer dan Atlas. Atlas. Heeh. Kecubung, tamer. Tamer itu bapaknya BHS ceritanya. Mungkin BHS paling populer ya, karena emang Ya, paling BHS. dipakai kiai dimanapun ya, BHS ya. udah sampai santri sekarang. dimanapun. Kecubung, tamer. Atlas. Oke. Ini BHS itu nomor 1. Itu ending Pak ya, ending dari pakaian yang tertinggal di merek ya, adanya di sarung BHS. Nah, polekat sekarang hilang, gantinya gajah duduk, Wadimor. gantinya wadimor dan segala macem Pak. Beralihnya ya, karena itu pergeseran mode. Kalau di sini ya, Nuhun. kalau untuk nyuci si sarungnya itu pakai apa? Itu benar. Ada baik dari batik ataupun sarung. Cara perawatan ya. Perawatan. Pertama kebaya dulu. Mencuci kebaya itu zaman dulu
Mamang sabun itu nggak ada juga mahal. Betul. Ada satu pohon namanya pohon rerek. Mm-mm. Namanya rerek ya. Dia sama fungsi seperti sabun, berbusa. Dan pohonnya biasanya di pinggir sungai. Klorok itu Pak ya? Bisa jadi Iya apa ya? kali ya Pak. Dulu mah Hitam yang- toh Mas? Ya, hitam. Oh, iya, iya. Nah, Oh, itu iya. ya hampir sama tuh Iya, ya. iya, iya, iya. Perawatannya nih, karena kami tidak kenal setrika. Mm-mm. Saat itu ya warga biasa nih, kalau kecuali yang ini udah ada setrika nih, Iya. yang kelasmen nih. Kain tersebut kalau laki-laki Pak dipajang pakai bambu, Betul. seperti anjuran di Nah. sarung Iya. BHS-nya ya. Iya. Nah, untuk para batik gimana, Mat? Mm. Ada. Jadi batik tadi Pak setelah dicuci bersih dengan rerak tadi, nanti dimoltok kalau sekarang mah. Tapi bukan dengan pewarna, bukan pewangi. Dengan Dia dengan tajin. tajin itu. Tajin itu dari Air aci. beras. Dari Air 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 itu tuh. aci. Air aci sengaja bikin. Jadi aci tepung tapioka Pak Iya. diseduh dengan pas Kalau diencerkan. dulu Jadi air itu, lengket-lengket Pak. gitu ya? Mohon, itu fungsinya aci untuk memperkeras kain. Jadi biar keras. Biar keras kain itu biar sok jalan itu Pak. Nah. Sok 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 jalan cewek yang kelas 1 nih. heeh. Untuk kelas biasa mah cuci biasa aja itu mah dijemur biasa. Nah, karena memang dulu minim ya. Minim istilahnya deterjen. Deterjen. Ada sih ada, deterjen dulu udah ada. Cuman ke kampung itu baru-baru deterjen, Pak. Yang ada aja saat itu ya. Perawatan basic tuh, Pak. Masih. Untuk yang biar nonjol itu intinya kalau batik itu nyucinya pakai tajin aja. Laki-laki dengan pakein bambu atas Kalau bawah. kain baru pakai bambu atas bawah. Ya, kalau yang udah dijahit ya kainnya. Jadi lurus gitu ya. Mohon. Dan Jadi bagusnya lagi kalau dulu sih kalau BHS ya itu nggak pakai sabun dan pakai air hujan. yes. Air hujan yang ditampung Ditampung bekas di malam. ember gitu Pak. Mm. Itu pakai air hujan cuma diginiin. Terus ini bambu. Bener nggak Mas? Betul. Tuh. Karena gini Pak, ending BHS nih Pak. BHS kalau udah mencapai usia beberapa tahun akan menimbulkan bau tertentu. Karena udah teroksidasi. Oksidasi. Dari satu lembar kain benang itu Pak, kan beberapa helai kecil ya, itu Ya. ada sutranya satu. Spoon namanya, spoon slick, ya kan? Spoon slick itu benang satu tapi ada Sutranya. sutranya. Bedanya dengan sutra asli kan full ya. Ini mah campuran namanya spoon slick. Karena ada batasan dalam beragama Islam, pakai sutra tidak melebihi 3 jari. Nah, Kalau 3 jari maksudnya kainnya jangan lebih dari segini. Jadi dibagi-bagi segini, Pak. iya. Tiap benang dibaginya. Itu lahirnya ke agama lagi nantinya ya. Terlalu sensi nantinya. Biasanya ada ahli fikih di sini mendebat nih. Waduh, udah budaya ke kalau budaya ke agama udah saya nyerah, Pak. Saya nggak bisa jawab kalau udah budaya ke agama tuh. Iya. Setuju, Pak. Karena kan kita lagi ngomonginnya budaya ya. Nah, itu untuk pakaian sarung itu, Pak. Masih ada sekarang kalau mau kita keseninya malam ya. Di beberapa kampung sarung itu tidak hanya sekedar memang dipakai sholat, tapi dipakai main. Anak muda pun pakai sarung. Udah pakai celana nih. Sarung tuh dipakai gini kayak ronda. Oh iya. Nongkrong kemana pun pakai. Pernah lihat ya? Masih ada di sini. Walaupun di sini udah boleh dibilang di pinggir mah udah modern ya, Iya, tapi ada Pak. Misalkan kayak kado kempong, karena airnya dingin. Sarung itu pernah nggak dipakai gini. Diginiin Yang doang penting ya. nyangkolnya di sini. Selempangin aja itu mah. Kecil saya sering. Tuh kan. Kabur ngaji. Kita mah habis ngaji ya. Dia memang Kabur busana. ngajinya. Sana ya kan. Busana itu mah bagian perlengkapan busana Iya. dia tuh. Sambil kalau ini ngabuburit gitu Kang ya. Kan Saya ngalamin Pak Ali. selempang gitu Jadi kan nyuci biasanya kan. gorden Kalau di ini kan gigi. nyore sambil Nyore sampai buat malam tuh Iya. Pak, nggak lepas. Tajin Pokoknya itu. keluar habis mandi asar itu ya. Bersarung Setiap udah. lebaran itu. Jadi direndam pakai air tajin itu setiap lebaran dulu tuh Iya, kami sama lebaran Dede. betul. Jadi nyuci gorden tuh direndamnya pakai air tajin itu. Biar kelihatan baru Pak kertas. Jadi terus bagus lagi gitu. Kan kain dulu mah Pak punten kalau di jenis mah kayak kain teteh yang dipakai nih. Katun. Maksudnya katun kan. Jadi kan katun tuh jatuh Pak. Jadi cuci itu kan lu nggak ada setrika. Kelihatannya kan nanti bergerombol kan kalau nggak disetrika Lecek mah. gitu. Lecek. Kalau dengan tajin enggak Pak. Enggak. Jadi prek Iya. ya ada suara pecah gitu, suara pecah tapi dia kayak baru keluar dari pabrikan seolah-olah gitu tuh. Jangka waktu menyucinya, Mas? Berapa minggu sekali? Berapa bulan sekali? Ya aku tahu rutinitas ya. Ah. Biasanya nenekku itu karena udah kesini ya. Ah, Bulan Juli sama Agustus tuh nyuci pusaka. cuci pusaka. Pusakanya Sekalian. itu nenekku batik. Batik, oh. Atau barang-barang yang punten dari perunggu, dari suasa tadi. Itu dengan air asem Pak nyucinya. Air asem hitam, asem kamar, Jawa. asem Jawa. Air asem karena dulu nggak ada braso. Betul. Pakainya itu ya, air itu.
Itu bukan ritual bukan ritual kayak golok cowok mas ya. Bukan. Ini lebih memang merawat Merawat. ini mah. Bukan karena Hmm. ada terah ya, Iya. bukan. Jadi siapapun yang punya benda-benda kayak gitu, karena gini, kalau perunggu atau kuningan nggak dicuci itu pak akan menimbulkan warna noda hijau. Iya, hijau. Jadi ntar noda ke baju kan. Jadi dia dicuci pakai itu, pakai air Bulan asem. Juni kalau enggak Jadi Juli. Juli menjelang Agustus biasanya, karena ada hari besar pak. Dulu pak, Agustus tuh nggak sekedar Agustus. Dulu itu kayak Lebaran kedua. Agustus tuh. Pak bagus-bagus baju upacara tuh pak nggak kayak zaman sekarang upacara hanya OPD pak. Istri pacaran udah pasti ya, warga pun sama pak. Jadi mereka itu ajang Pamer. pamer. Agustus itu ajang pamer. kayak lebaran kedua. Kayak lebaran, pedagang turun semua, pengunjung itu dengan pakaian kebesaran dia yang punya pak. Ada Dan gengsi, lapangan ada nggak prestasi kayak sendiri, ya. Sekarang punten ya, di merek OPD apa, dulu punya rakyat pak. Ini mah aturan Campur ya, kesini, Pak, ya? campur dulu mah. Berbau. Dan karena saat itu ada veteran pak, saat itu ya masih banyak veteran waktu tahun 90-an itu masih ada veteran. masih, ya. Itu Jawara itu nggak ada kelas pak, kalah sama veteran. Karena punya privilege dong dari pemerintah ya. Dia dengan seragam pahlawannya, dengan bekas pelurunya di leher di mana. Jadi Jawara tuh kalah pak. Kalah. Saat itu ya pengaruh Jawara kalah, makanya kami tidak mengenal baju-baju hitam pada zaman Muhammad kecil. Jawara ya Jawara aja. Nggak kayak sekarang jadi seragam baju hitam. Itu karena kebutuhan provinsi tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ke bawah kami nggak mengenal baju hitam Baju pangsi dipakai oleh Jawara. Ataupun golok nenteng di sini nggak ada, Pak. Golok itu bukan di sini nentengnya, di belakang sini, Ditaruh nggak di kelihatan, sini, Pak. Kayak Jawa. Ya kayak Jawa. Artinya gini, kalau sekarang kan walaupun hanya untuk mode ya, ataupun untuk Cina, mode, ya. ditonjol kan. Iya. Dulu enggak, Pak. Pakosin. Dulu itu pamali gede, golok teli itu pamali gede. Pamali gede itu larangan besar, Pak. Larangan besar. Pakai golok kelihatan itu. Karena golok itu udah kalau kelihatan itunya, berarti orang itu ketahuan, oh dia berani bawa golok doang. Nanti dilawannya mah yang pinter golok kalah dong. Nah, kalau dulu mah rahasia, Pak. Dulu mah Makanya rahasia. taruhnya di belakang. biar Ada tidak filosofi terlihat buat ya. mungkin ke mana, ke ladang atau gimana kalau di belakang itu kan mungkin untuk Ada dua fungsi ya. ada maksudnya. Ada Kalau bedog, ada golok golok. sehari-hari itu namanya di sini golok bedog namanya ya. Itu buat ke Ladang. hutan, ladang, sawah segala macem ya. Nah, kalau golok Jawara nggak sebesar golok Bedog. Yang bedog, nggak lebih panjang, langsing, ya. kecil. Panjangnya pun nggak lebih dari 30 cm. Karena kan enak digerakin ya, lincah. Itu pun nggak dipamerin, Pak. Naruhnya nggak taruh di depan. Gitu. Enggak. Tetap di belakang. Ditutupin ya. Iya, tutup Sini kemeja di belakang panjang. nih. Sini. Di belakang naruhnya. Jadi Buyut ya. biasa aja, Pak, depan mah. Ini mah karena butuh simbolisasi Banten doang ya. Makanya taruh di depan. Kesannya Biar kelihatan. simbolisasi dong. Padahal nggak gitu. Golok tuh nggak boleh sebetulnya mah. Aturan dari warga tuh nggak ada, Pak. Zaman dulu nenteng golok tuh nggak ada. Sekarang random kemana lagi Pak larinya nih? Karena Pertanyaan tadi Bapak. bicara tentang Jawara, baju Jawara kumaha bahala teh. Baju Jawara 2000 ya. Saya taunya tahun 2000 ada Jawara tuh. Hitam-hitam, Hitam-hitam. berpeci hitam, pakai sabuk hijau, sabuk jen namanya kalau di sini mah. Ada ya, tahu ya, yang bisa naro Iya. duit di sini itu namanya sabuk jen. Nanteng golok. Basic itu doang. Dulu. Dulu nggak ada. Pakaian tertentu nggak ada. Jadi pakai pakaian yang biasa tadi yang Sama apa sih? pakaian seperti ini, bersarung, bahkan tidak ketahuan ini Jawara. Nggak ketahuan ini Jawara, nggak ketahuan Jawara. Karena Jawara asli mah nggak lihat dari Iya. tata Fisiknya. busana, iya. Tahu-tahu dia anti bacok. Gitu. Zaman dulu mah bukan perang goloknya malah. Golok itu, Pak, seperti yang kemarin difilosofikan. Justru dengan golok diginin aja orang udah kalah duluan, bukan untuk Bukan. dibacokin sebetulnya mah, bukan. Golok itu udah nyimpen sebuah karisma ya. Iya. Makanya asal dibawa aja, nggak usah dibuka. Ke kita pang pede gitu ya Iya, bahasa iya, katanya iya, mah. iya. Jadi datang nih masalah nih, ngadu. Bapak datang nih mau musyawarah nih. Ah. Bapak nggak usah ngeluarin golok, Pak. Cukup Bapak bawa golok cemas di sini tuh udah pede, lawan itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kalau musyawarah mah ya, saya pengennya kata Bapak udah sih jangan ada biaya-biaya, masing-masing aja. Nggak bisa ngotot nih Pak lawan nih, ngerasa oh iya tunduk. Dulu ke karismatik sebetulnya mah, ke karismatik. Kekarismatik orangnya. Betul, yang megang goloknya Megang itu. golok.
itu ada di filosofi Golok Ciomas kemarin ya. Kaitannya sama Golok Ciomas kemarin tuh memang golok itu isinya kan rukun Islam, rukun iman dan filosofi tadi itu. Iya. Bahasa kitanya mah karismatik lah, bahasa kitanya mah tidak Apa itu untuk Kang Sarman? tidak. Ana ulas asih he. Ulas asihnya yang dicari. Ini jalan sebetulnya. terakhir berarti. Nah, ini mah jalan terakhir. Ketika orang itu mabok, kan nggak bisa dengan doa orang mabok, bener nggak? Nggak bisa. Orang doa, orang kesurupan masih bisa sama doa. Masih. Orang mabok nggak bisa, karena akalnya yang hilang kan. Yang hilang. Baru mungkin Pak di situ. Karena Sadigo dia lah nggak keluar. Salah dikit, golok. Itu motonya orang Pabuaran Ciomas. Sadigo. Sadigo. Itu pun turunnya ke Haji Kasan, Sinar Ciomas. Jadi anak-anak buahnya itu ada istilah Iya. Sadigo. Sadigo. Salah dikit golok. Itu untuk mengeluarkan energi sima. Namanya sima ya. Terkesima orang Pak. Semboyannya aja Sadigo. Takut dong orang. Iya, Gitu. Itu hanya trik ya. Trik. Untuk memasarkan bahwa kami itu jawara dengan istilah Sadigo. Salah sedikit golok. Nah itu Pak. Ada istilah jawaraan itu yang Mama tahu ya pada era Abah Haji Kasan. Sebelumnya kagak ada. Biasa aja. Ada ya, orang kuat ada. Tiap kampung juga ada ya, Iya, pentolan. Pasti ada. Tapi tidak diistilahkan jawara, tidak. Karena tidak memperlihatkan diri. Tidak. Ada juga jaro, jaro mah atuh lurah. Iya, Lurah. kepala Udah. desa. Kalau jawara itu kan juara. Juara. Sementara tidak pertandingan saat itu, Pak. Tidak. Adanya istilah jawara itu ketika Pak Haji Kasan sedang merebut tanah provinsi Banten dari Jawa Barat. Barat. Itu digembur-gemburkan dari tahun era 90 awal, Pak. 80 akhir ya. Karena kan rencananya lama, Pak. Nggak tiba-tiba kita Enggak, minta direbut. Iya, iya. Perjalanan panjang, hampir 15 tahun kalau nggak Iya, salah kan. iya. Berarti dari tahun 85-an. Itulah di situ, Pak. Rame Sadigo itu, Pak. PT-nya Sinar Ciomas, LSM-nya kalau sekarang mah ya Sadigo. Salah sedikit golok di situ. Sekarang mah lama-lama hilang ya. Iya. Ya karena maungnya ompong udah meninggal. Iya. Jadi udah. Ya nggak ada dulu. Semua di juga pasar begitu. Rawa juga dipegang Nah, sama itu. dua- Semua teh, semua instansi ada titipan dia, semua sektor apapun ya pasti. Sekarang mah udah pada nggak ada. Paling itu Kang ya. Kalau di Jakarta kan ada BPPKB ya, Badan Potensi Pengembangan Keluarga Besar Banten itu kan masih hitam-hitam tuh ya. Ya. Masih saya lihat itu Ya. identiknya ya. Ah. Masih ada korelasi dengan ini gitu. Ada, ya. Masih tetap. Keluarga besar Iya, maksudnya. Keluarga Besar Banten. Hmm. Cuman nggak kayak dulu gitu Kang Sarman. Dulu makan hitam-hitam tuh pada Oh, ada di ya itu tadi di ini gitu. Sekarang makan jarang Iya, gitu. saya pernah lihat waktu di Punah sekarang. Gitu. di Ini Dewan itu kan Balik pernah lagi, Semang. Ya. Tadi bicara tentang Pertanyaan. ikat pinggang tadi. Ikat pinggang. Belum Untuk cerita tadi, laki-laki. itu Belum. laki-laki. Ikat pinggang itu kayak di Betawi sama aja, Pak. Betawi kan Namanya ada ikat ijo. pinggang ya, cuma namanya doang beda. Mungkin di Betawi namanya apa, di sini mah namanya sabuk jen. Sabuk jen. Karena dulu yang makanya itu ada satu sosok namanya Kiai, namanya Kiai Jen. Jen. Oh. Jadi sabuk itu menjadi nama ya, sabuk Jadi sabuk Jen. jen. Jadi ke pasar pun kalau nanya sabuk Jen itu dikasihnya. Sabuk Jen ijo dan warnanya harus ijo, orinya ijo. Sekarang kan ada warna-warni ya, ada yang putih kebutuhan haji kan. Haji kan dulu mah ijo juga ya, Iya. karena biar kelihatan nggak jomplang mungkin dijadiin putih ya. Dulu ijo kainnya itu apa, si warna bednya itu. Itu ditaruh di setelah sarung ya, sarung Yes. digulung Iya. baru di sabuk. Iya. Pakai sabuk. Boleh dibilang gespernya lah Pak Gespernya. ya, untuk memperkuat sarung tadi. Di sini ada apa aja? Dan bener Mas, kan dulu kalau manggil sabuk itu gesper. Iya. Iya. Iya, sabuk itu gesper pada Gesper, zaman iya. pada zaman itu bahasa Zaman Indonesianya. Iya, dipanggil Bahasa Indonesianya gesper, Pak. Saat itu ya. Iya. Tapi di kampung saya mah tetap aja Sabuk nyebutnya jen. sabuk Sabuk jen. jen. Ada apa aja sini? Kan gede tuh sabuknya nih. Ada tempat Enggak duit. gede-gede amat. Oh, tempat duit. Tempat duit. Ada tempat tempat duitnya, rumah. Pak. Iya, karena aku bilang tadi, Pak, kita nggak ada kantong di baju zaman dulu itu polosan. Polosan. Koko aja gini polos. Kalau yang laki-laki mungkin tempat uangnya yang di sabuk itu. Ada. Kalau yang perempuan kan si kebaya itu yang utangnya itu. Hmm. Dan itu ada tempat duitnya juga, Pak. Hmm. Jadi ada sletingnya di sini, Pak. Ada. Ada gimana buka gini baru ngambil duit. Ada Jadi kantong poket kecil. Oh. utangnya Ada itu pocket. diginiin aja Pak si kebayanya. Hah? Nah, dia Nih tuh Pak nih, tinggal ngambil. anggaplah ini kutang Nah, saya ya. Ya, ya. Nah gini nih. Ini kebaya di luar nih Pak, Iya. di dalam.
Ada di sini, Pak. Ada Oh, kantongnya. ada. Ada kiri kanan, ada di dalam. Jadi ketutup kebaya kalau nggak dibuka mah. Jadi Oh, iya, kebayanya iya. harus dibuka dikit, Ah. ini, baru dia bisa ngambil Bisa uangnya ngambil di kantong duit. utangnya, Pak. Model jaket itu loh, jaket kulit. Hmm. Dalamnya Oh iya. kan ada. Ya, iya ada. Oh iya 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 iya. Hafal. Ada pertanyaan lagi? Iya, mangga apa? Mangga. Mungkin tadi itu yang Nah. mungkin tambahan kan. Nuhun. Tadi kan untuk masalah apa namanya pernikahan gitu yang nggak sempat belum disinggung. Oke, Itu gimana waktu dulu antara laki-laki perempuan ciri khas ciri khas di di sini sini. itu apa kayak gimana pakai peci biasa atau gimana? Boleh dari Untuk prosesi pengantin. apa ke pengantin nih? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya, Sisi oke. laki-laki atau perempuan. Pernikahan di Padarincang khususnya ya, yang saya tahu ya, khawatir mungkin berbeda. Ini Pak kutang nenek-nenek kayak gini Pak. Ini mungkin yang perawan yang putih Pak, mungkin ya. Itu tuh. Mungkin kayak gini Pak, spesifiknya. Ya, Bukan. itu. Nih kayak gini Pak, ada Ada kancingnya. kantongnya, ada kantongnya. Ada mirip-mirip Nah, gini itu Pak. nenek. Nah ini yang perawan kali teh ya, putih ya. Mungkin. Nanti. Ya. Mana tuh ngebalikinnya? Balikinnya gimana ini? Hah, bisa balik. Nanti. Oh. Lanjut. Sambil googling. Siap. Pengantin, Iya, Kang. Kalau yang itu nenek masih pakai. ambil era kuno ya. Sebelum ada listrik ya. Iya, sebelum itu. Sebelum ada listrik. Berarti ngambil era 70 ke 80. Oke. Masih ada nggak ya? Ya, nanti kita Prosesi pernikahan Padarincang bahas nih Pak, Bahas. pengantin. Iya. Oh. Yang pertama diawali oleh dua pilihan. Ada yang lewat jalur bebenean atau pacaran, ada perjodohan. Yang pertama tuh, step pertama ya. Setelah itu ada, kalau udah kelihatannya tuh, ada namanya ngolotan. Ngolotan itu sebelum melamar. Nandai tah. Ngolotan itu istilahnya gini, kirim salam, ngolotkeun. Oh, ngolot ke. Jadi nggak langsung melamar Bu, takut ditolak. Ngutus dulu. Anaknya nih misalkan ngapel nih. Punya saudara nih kenal si RT nih. Teh. Itu anak si itu kamu kenal tuh yang ngajak anak saya. Bahasa ininya nih ngobrolnya ya. Coba sih suruh main ke sini bapaknya. Kode namanya ngolotan. Ngolotan itu adalah kirim kode atau kirim lampu hijau bahwa anaknya siap Dilamar. dilamar. Ngolotan tuh ya. Setelah ngolotan ada acara, tidak ada lamaran zaman dulu mah. Nggak ada. Tidak ada tukar cincin. Jadi ngolotan tadi udah termasuk rangkaian tunangan. Nanti kan ada datang ngobrol tuh. Yang ketiga langsung ke akad nikah. Akad nikah zaman dulu tidak langsung dengan resepsi. Akad nikah bisa bulan Januari, resepsinya bisa bulan Agustus. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Nunggu kebo gede, nunggu kebun dijual dan segala macam. Panen. Nah, kemudian dalam proses tadi akad nikah lakukan pada malam hari. Alasannya? Kenapa Alasannya semua warga yang bekerja siang tuh kumpul. Kenapa dilakukan malam hari? Mohon, punten ya. Zaman itu tuh orang kerjanya itu ke sawah semua. Pulangnya sore. Makanya riungan, nikahan apapun lakukannya Malam. malam hari. Kenapa? Karena jamaahnya sedang bekerja kalau siang hari. Dulu mungkin kurang yang kerja ke pabrik, kurang. Dulu nggak ada makan ya. Ke Jakarta pun kurang. Jadi mayoritas orang situ tuh kerjanya di tempat sendiri tuh di sawah, ladang. Kalau nikah pagi-pagi otomatis Nggak ada orang. kalaupun datang juga nggak kerja nantinya gimana, ataupun tadi teteh bilang tadi nggak ada yang datang karena milih pekerjaan. Gimana kalau mau panen kan? Iya, Tapi kalau malam udah pasti waktunya istirahat. ada semua. Dan itu nanti acaranya ngariung atau makan malam di situ bareng-bareng. Itu pun nanti bukan prasmanan Pak, prasmanan mah kesini. Piring khas saji Pak, numpuk piring saji. Ikan satu-satu dipiring-piringin. Saya masih menemukan itu ngariung gitu. Ikan, sayur masing-masing. Kita pernah ya? Iya. Satu-satu. Ikan satu, sayur satu diiniin. Itu Pak. Kalau prasmanan kan kita prasmanan di tempat. Kalau di besek kan udah di paket. Ini si itunya random Pak. Ayamnya satu, ikan lautnya atu. Itu namanya ngariung asli. Itu pun harus duduk. Makanya rumah zaman dulu Pak nggak ada belok-belok Pak. Begitu pintu dibuka langsung ruangan gini, blang, Belum ya. blong.
Karena rumahnya itu jadi gedung serbaguna. Bentar-bentar cukuran anak, bentar-bentar nikahan, bentar-bentar hall, bentar-bentar ngariung tiap bulan, Pak. Makanya rumah pun terpengaruh ya, terpengaruh bentuk rumah pun mengikuti itu. Betul. Ada lagi, pintu zaman dulu nggak ke dalam kalau buka teh, Keluar. zaman dulu. Kenapa Kenapa? Zaman itu pada itu ada zaman pemberontakan DITI, sering ngegedor rumah. Ya. Kan kalau ke dalam kan bisa digitu, Pak. Iya, kalau itu nggak bisa ya. Kalau keluar nggak bisa. Nah, itu intinya. Jadi malah dianya yang Malah dianya yang kalau kitanya tenaga gede brog yang jatuh gitu. Itu cocok logi tapi memang masuk, Pak. Masuk sekali. Bedanya itu ya rumah zaman dulu mah dari pintunya aja deh. Kalau pintunya ke dalam berarti rumah sekarang. Intinya itu. Ke pengantin lagi ya. Setelah itu pihak perempuan dalam tadi itu ya, akad nikah menanggung semua. Tidak ada laki-laki memberi uang saat itu teh. Tanyain. Oh, gitu. Laki-laki hanya membawa mas kawin. Tanggung jawab akad nikah itu ditanggung sepenuhnya oleh perempuan. Pihak perempuan. Untuk di sini ya. Korelasinya sekarang Jarang itu sekali. gitu ya. Jarang Cuman sekali. kasih doang. Kalau sekarang kan karena ada hajat, Pak ya, ngasih itu ya. Iya. Kalau dulu nanti hajat kita bahas nih. Tidak ada pemberian selain mahar. Jadi dia cuma bawa mahar Mas aja kawin ya doang laki-laki ya. Mas kawin doang. Seserahan pun kesininya. Hmm. Ada seserahan. Saya masih. Gitu. Saya mas kawin aja. Tuh, Bapak Semua saksinya. Perempuan ya. Ya kan? Nunggu perempuan semua kan, Pak? Hanya mahar tok. Bawa keluarga banyak juga kan? Bapak datang cuman Iya bawa ini sama Betul, Pak ya? Mau kondonya bener-bener kan? Bener-bener mau kondo. Bibi iya. Bener kan? Bibi iya. Tuh, berarti sama Jadi, kulturnya tuh. Pada saat itu paman Kang ya. karena bawa mas kawin doang. Nah untuk kayak makan ini itu dari warga si perempuan. Iya, Dari keluarga keluarga perempuan. perempuan. Kan punya susunan keluarga ya. Nah, Yang bawain ikan Bawa- 10 kilo, Ah, yang itu. apa, Iya, yang apa. Kan dulu mah kompak maksudnya keluarganya. Jadi ini saya ngasih ini, saya ngasih ini gitu ya. Gitu Iya. juga tetangga Iya. ikut ya masak. Terus kalau di sini nih, kalau yang ada yang hajatan nih nikahan. Nah, itu bawanya apa? Dulu kan pakainya baskom, apa kayak rantang kayak gitu, bawa kayak beras kayak gitu, apa gimana? Seingat Mentahan. saya Kan- awal baskom. Nah, Baskom Seingat mentahan. saya mentahan. Nah. Enggak matang dalamnya. Oh, udah matang. Enggak, Kalau yang- saya dulu yang- mentahan. Oh, bawanya. Iya. Kita bawa mentah, bawa beras. iya. Beras Iya. sama Nanti mie. Nanti diisiin Saun, kan? diisi matang, Iya. tuker ya. Iya. Dimasakin lah di sana. Baskom. Itu sampai sekarang nggak? Masih Sini? ada. Masih. Masih, walaupun udah musim amplop, tapi masih ada. Terlebih kalau keluarga sendiri, keluarga besar, masih endeknya, masih uanya itu masih bawa baskom. Ini di mana? Bukan Kadi Karang ya, yang kata nempa besi itu Pak Swedi tuh. Yo mas gimana sih? Jom, Bukan yang mana? di Gimana? Kerangkas. Cinangka. Siruas. Siruas. Nampak Apa sih besi. namanya? Tenong. Kejaban. Kejaban. Kenapa kejaban? Itu masih kayak gitu. Masih, baskom. Baskom. Di sini Kan masih kalau bertahan sama baskom. apa tadi tuh tenong ya? Ada yang tenong, tenong, ada ada yang baskom. baskom. Tenong atau Masih rantang banyak. ya. Iya, gitu. Tapi banyak. khasnya itu baskom. Baskom Baskom. kan? Itu mah kesininya tenong mah. Iya, di Lampung juga Kesininya. soalnya pakai baskom. Baskom. Minimal berarti tuh 3 liter minimal Iya, ya. betul. Atau Sama sounnya. soun, kayak Tumpangannya gitu. soun atau Iya, sayuran. betul. Kalau dulu kan emang soun, kalau sekarang mie. Ya, Ya. karena nanti buat isian lagi mie-nya. Kalau sekarang mie. Banyak bergeser, Pak. Itu Iya, juga iya, filosofi iya, gitu iya, tuh, Pak. iya, Mie iya. Indomie Kalau maksudnya. dulu masih Iya, mie. kayak kemarin Kalau waktu di instan. Rangkas masih ada mie pasang sukses toa tuh, kayak Pak. gitu, bukan sukses. Kayak ya, speaker saling dulu. mie. Toa. Kayak bambu itu kan. Kalau sekarang di sini 100% sudah pakai sound system. Di sini. Kalau orang kas wajar ya. Karena saya juga pernah ngantar orang sini masih kita duduknya lesehan pakai kasur. Jadi kasur warga tuh dipinjemin semua, Pak. Kasur warga buat duduk tamu. Itu duduk kan. Kasur tidur Oh. yang kapuk. Mm-mm. Itu ditata rapi. Nah, sandaran kita tuh kain batik semua. Seru nggak? Itu di mana? Daerah Rangkas Masih pakai Masih kayak ada. gitu. masih ada. Masih ada itu. Ini ruangan nih, ruangan ya, ruangan nih ya. Ini kotak sini kasur semua nih buat kita duduk. Iya. Sandarannya Kain kita kan- batik. itu batik, kain batik pengais itu. Dipakuin aja, dijajari di bilik kadang. Oh iya. Itu maksudnya biar
biar nggak kotor dan mungkin Kayak- kelihatannya dekoratif lah. Benar, di dekor tapi Di dengan dekor kain batik seadanya. Selain dengan janur di luarnya ya atau balandongan dan Itu di segala kampung macam. mana ya Kalau Apa ya? yang dirangkasnya? Saya kurang tahu. Desa Pokoknya aksesnya juga lebih sulit daripada ke Lewi Damar. Lewi Damar masih modern. Masih modern Lewi Damar ya. Cibeduk juga udah nggak pakai gitu ya. Tapi kemarin di Kasepuan Cicarucuk masih ada itu Tapi mas. kayak ini mah di Kayak luar speak ini ya. toa Jadi gitu. kayak tulang Kan haji banyak di hajatan. sini Kalau di sini kan masih udah nggak ada. pakai ini yang kayak Dulu masih banyak kayak di alusin pakai kasur. Masih, kayak gitu. masih. Yang si tulang hajinya. Masih bahkan turun dari mobil tuh nggak boleh nginjak tanah. Iya kan Digendong. harus digendong kalau nggak Digendong. dialasin gitu kan. Nah iya, emang dialasin pakai kasur teh. Itu 3 hari nggak boleh. Iya nggak Itu. boleh kemana-mana Iya. gitu itu harus duduk Maksud di duduknya situ. situ lagi, jangan di lantai, Iya, jangan di kursi. benar, betul, Masih betul. ada. Berangkatnya pun sama, digotong dulu. Oh. Ketika udah beres talkin itu ya, itu nggak Semuanya. boleh nginjak tanah. Ada. Itu kearifan lokal kita ya, ada. Nggak ada kita akidah, tapi ada udah gitu. semuanya di Soalnya CPDS kalau yang berangkat sih enggak dulu Data kan. mak bukan data. kan nggak paham ya kita mah ya maksudnya orang awam ya Data maksudnya. kan itu. Nah yang ngebantuin di rumah itu Di sini juga ini kertas katanya, lagi, Cok. pakai itu pakai kasur nanti kan Betul, Cok. bentar lagi datang Emang disprayin. bener. Terus diinin sajadah Kang Sarmad Iya benar. kasur sprayin terus sajadah Kasurnya bukan analog ya, kasurnya kasur itu Iya, ya. kasur yang kapuk. itu Asli kampung. Iya, Heeh. betul ih di mana di sini sama udah nggak tikar ada segala gitu kan. nggak ada Rasa gitu. itu maksudnya udah nggak punya kasur kapuk gitu udah ada di rumah kata dia Bawa kan diikat. Iya mau gitu teh. Itu makanya di sini masih masih ada. Tapi nggak semua ya, masih ada. Nggak semua. Sukabares masih, Kampung Ciamas ada. Aduh, Kempong masih banyak kebiasaan di acara-acara agama ditambahin kebudayaan masih. Intinya memulia lah intinya. iya kalau kita sih keluarga emang nggak ada itu karena yang ngebantuin mungkin paham gitu ya, Ya, jadi sampai dia paham tuh bawa budaya. dari rumah di ini sama dia yang Digituin. nyiapin Oke. gitu makanya di sini masih ada nggak Masih, hebat masih. gitu Pali kalau Masih Pak Ali, ada. masih Pak. Masih ini terjaga. Iya ya Buat tahun depan. iya Nah, benar. tadi akad nikah apa ya? Balik ke ini lagi nih. Iya. Sekarang resepsi. Resepsi jarang sekali dilakukan bertepatan dengan akad nikah. Jarang sekali artinya hanya orang tertentu. Biasanya menunggu waktu. Karena perhitungannya beda. Ada falaknya ya. Iya, Iya. hitungannya. Perhitungan akad dan perhitungan resepsi berbeda. Kalau akad nikah itu biasanya di tanggal-tanggal sakral, kayak bulan haji ataupun bulan apa Mas Rudi? Bukan Maulid, Rajab Rajab. Betul. Nah, untuk resepsi Pak, Rajab itu Rawah. menyesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga. Misalkan Bapak nih kayak panen itu merek hajat anak tuh sehektar gitu tuh. Kan itu dulu mah Pak musim panen itu Pak walaupun kayak zaman sekarang di sini terutama ya tidak ada panen serentak. Tidak ada sini panen raya yang serentak kayak di Di tempat mana lain. gitu. Oh. Dan di sini sawah itu nggak pernah full padi. Ada Tupang sari. palawijanya, ada jedanya dulu. Misalkan diganti timun dulu nih satu periode, diganti nggak sayuran bareng dulu. kan ya? Iya, nggak kontinu selalu beras. Makanya nanam padinya itu nanti ngitung Pak. Nanam padi dulu lah satu periode buat hajat tabung 4 bulan misalkan ya. Tinggal nanti nanam itunya lah terong-terongan sayurannya buat hajat nih persiapan. Nah, jadi bedanya gitu di sini mak kalau waktu nikahnya mah ada tanggal tertentu. Iya. Kalau untuk hajat penting mengikuti panen si tuan rumah, milik lah kumaha milik. Nah, disinilah baru ada interaksi tadi itu Pak, seserahan. oh, Di sini. pas resepsinya. Heeh. Laki-laki yang mempersiapkan teh. Mempersiapkan tuh aneka kebutuhan dapur dari beras, kambing, ikan segala macam. Kalau sekarang mah di mobilan ya. Iya. Nah, zaman dulu mah pakai buaya putih. Roti? Bukan, usungan. Gendong gini Oke. loh. Usungan Di buaya bawah. putih dengan janur-januran. Oh gitu. Mas Rui bisa buka akun buaya putih nggak, Sangganagara? Ada nggak coba? Yang rendernya kayak ini Pak nih, kayak gini Pak ya. Ini bisa BPK bisa nyentuh ya. Sebetulnya ini udah sama provinsi tapi tahun 2000-an.
Sekarang udah lama nggak disentuh-sentuh Pak. Baru kemarin sama bulan ini dibawa ke pelantikan Bu Zakia. Boleh nih. Udah mati suri dia Pak, buaya putih nih. Di Itu di terutama di Padarincang sama. Oh, sama. Nanti kita bisa ke sana main ya, ada waktu ya. Ini seni buaya putih nih Pak. Nanti sebentar. Saya buka dulu. Buaya putih. Jadi penuh filosofi Pak. Buaya putih ini Kang. Mohon. Buaya putih Padarincang. Ini ada dari wartawan kampung kalau nggak salah. Ini dia. Kita bisa lihat di sini ya. Oh, buaya putih. Mohon. Nanti kita gedein dulu. Iya, iya tenang. Tapi masih sering di ini Kang sekarang. Setahun sekali mah. Tahun sekali. Di acara-acara tertentu. Kayak gitu. Karena manggilnya mahal, personelnya banyak, 50 orang. YouTube lain Kang. YouTube. Buka YouTube Kang. Enggak, itu dari temen TikTok ini Pak. Tapi di acara nikahan ada juga. Ada. Nah, biasanya nikahan sekarang mah udah nggak pakai usungan isian Pak, tinggal buaya putih kosongan kayak gini. Kalau dulu mah kan misalkan Diisi. Iya. Dulu mah digantungin dengan pisang. kampung sebelah itu masih diiring nggak sini Kang? Masih. Masih. Nanti saya iya, ceritakan. Saya ceritakan nanti ada di persiapan nikahnya ya. Janur, pakai janur ternyata. Oh, oh. Nah, ini kreasi Pak masuknya ya. Nanti biasanya saya ceritakan Pak. Simbol apa Mang buaya Mang? Kok jadi buaya? Setia. Simpelnya ya. Tentang buaya tuh Buaya setia. loh. Kenapa dari buaya? Bukan buaya darat. Buaya tuh beneran Kalau buaya setia. darat Pak, berdua tuh. Iya. Kalau buaya darat ya. beda lagi. Nah, cukup dulu ya. Jadi intinya ketika resepsi terjadi nih, karena kadang makan malam nggak bobo gini, resepsi ini Bapak hari Minggu. Itu Pak pengantin datang pulang dulu ke rumah. Nanti bareng ke rumah ceweknya nih, Hah? usungan buaya putih. Isinya buaya putih itu Pak, pisang, hasil bumi, segala macam digantung di dalam sini Pak. Jadi ada rak-raknya dulu mah ya. Ini kan buat tarian. Ini udah kreasi tarian ya, buat pertunjukan. Dulu mah fungsinya itu Pak membawa aneka macam olahan dapur. Dari mulai beras, sayur, ikan, tetek bengek segala macam sampai ke buah-buahan. Karena buah-buahan itu terbatas Pak, dulu mah cuma pisang, nggak ada semangka. Dulu mah nggak ada melon, nggak ada apapun ya. Semusim-musimnya, yang anti musim kan pisang. Rambutan nunggu musim, Iya. yang lain nunggu musim, cuman pisang. Makanya pisang itu sekarang pun masih Pak. Hayang Haji tuh sekalian dapat pisang 2 mobil buat oleh-olehan sekarang mah. Dulu mah buat dibikin olahan lagi, papai Buat segala macam papai. ya. Pada zaman itu. Nah di sini Pak membawalah anak keseserahan ke rumah perempuan. Oh ini dari laki-laki nih? Dari laki-laki, buaya putih dari laki-laki, simbol laki-laki datang ke rumah perempuan. Nah, baru di situ Pak ada adat-adat penyambutan, tapi bukan lengser. Buka pintu namanya. Kayak palang pintu Betawi. Bukan, beda lagi buka pintu di sini. Beda dengan Yalil juga ya. Buka pintu itu setelah menikah. Nah, Ini kan resepsi belum, ceritanya, Ari. Ini udah Ada resepsi resepsi. ceritanya. Memang bener ada sih. Nah, nah kalau saya juga waktu pas nikahan kemarin ya buka pintu itu. Buka pintu. Jadi Kita makan di pintu sehari ya. Ya kan sama resepsi. iya Nah, kalau itu mah ada. Terus akad. akad, nah keluarga perempuan semuanya itu datang ke rumah saya. Di hari yang sama. Nah itu bawa seserahan juga. Di hari yang sama. Iya, jadi lagi banyak tamu teh diculik. Oh gitu. Ada dia cuma daerah Sia, di sini mah enggak. Oh gitu. Makanya baru tahu Rip kalau Di misalkan sini mah ada hari yang kisah sama. sanjan. Di sini Sanjan. mah. Kalau mau Sekarang sanjan mah kan setelah Beres Iya, aja. beres ya. Munduti sasanjan. Kalau Arif di mah? kampung ibu, Heeh. nah yang istri istri itu seperti itu. Gitu. Jadi sehari masih akad gitu, siangnya atau Ada yang pas gitu, ada. waktu Rodi pernah ya? istirahat Gitu. Ada di sini juga ya. Di sini masih kayak gitu. Ada beberapa kampung ya. Iya. Beberapa kampung Jadi masih ada. pas istirahat kan biasanya ganti kostum tuh. Iya. Itu mah diculik ke Nah, rumah diculik. cowok. Ke rumah cowok. Gitu. Bawa makanan. Bawa seserahan juga. gitu. Bawa kue, bawa apa teh biasa buat dimakan keluarga Iya. cowok. Iya. Nah terus jam 2 jam 3-nya baru balik lagi. Saya ada alasannya itu, A. Kenapa Karena resepsi itu biasanya besan nggak ikut.
biasanya Iya. tinggal laki-laki kan, karena Iya. akadnya udah. Akadnya Iya. udah. Jadi biar si besan merasakan pesta pora di rumah si cewek, dikirimlah makanan ke Dikirim. sana. Sambil ngelihat ini loh udah pengantenan, udah cantik gitu tuh. Karena akan makan malam dulu mah Pak punten ya. Iya. Petroma. Petroma, Jelas. Iya. Alasannya tuh Oh, ya, oh, kenapa ada sesajen di tengah resepsi. Jadi Alasannya begitu. itu, iya logisnya gitu. Dan saya juga pernah sama Mas Ruri sering foto keganggu yang undangan banyak. pengantin hilang ternyata naik mobil Jadi Ke culik situ. gitu. culik. Kadang-kadang tukang foto kebingungan moto siapa, gua nggak ada pengantinnya, ternyata Makanya kunjungan tadi. Istilahnya pengantinnya mana? Lagi diculik. Lagi, Ah, gitu. udah Diculik tahu. tahu yang Culik. udah Oh, fama. udah. Itu nanti jam 2 jam 3 baru Baru ada. ada Itu lagi. kampung mana? Di Ruas. Mana? Di Ruas. Di Rimurip. Kalau ininya sih Kampungnya? Kejambulan terus apa? Area Serang Timur aja ya? Ya, Oke. ke arah ini Pak, ke arah Pontang sana. Oh iya, daerah sana ya, Keronjok ke sana ntarnya ya. Nah kalau di sini mah Pak masih ada yang gitu, tapi kebanyakannya biasa aja. Kunjungan itu setelah Ya, selesai resepsi, yang Sesanjan umumnya ya, namanya. sesanjan. Sesanjan. Ada sebelum satu harinya ada juga Pak. Ada. Misalkan hari Senin minggunya datang gitu. Ada yang gitu. Atau sudahnya sesanjan itu ada juga. Itu Oke. yang biar nggak repot. Kalau Kang sesanjan Salman. itu Yang kalau jadi sebelumnya. Sebelumnya ada juga. menyikapi Jadi ya sekalian, karena mungkin di sekalian banyak selamatan, tamu. malamnya sekalian Tuh, nganterin itu. iya. Jadi sesanjan. besoknya gitu. Bener. Bu Jeli kemarin. Kayak gitu ya, Topan. iya bener. Tapi ya Sebelumnya. resminya namanya apa Pak? Tadi Buka Namanya pintu. apa? Nanti lagi buka pintu lain lagi. Kita bahas Oh, iya. buka pintu. Nah, buka pintu adalah prosesi penyambutan. Penyambutan. Penyambutan laki-laki. Kalau di Bandung kan dilengserin ya. Kita pun udah ada lengseran. Dia hanya biasa disolawatin Mm-mm. dengan iringan tatabuhan rebana. Mm-mm. Kita sudah ada keabadiannya, ceritanya dipegang oleh Pak Saju. Ya. Kita pernah mempersembahkan itu juga Pak di sebuah event pas pengantin kasarangan. Karena lengser punya Bandung. Mm-mm. Bawa kebaya putih terlalu mahal buat kami saat itu. Kami pakai yang basic aja, basic. Karena kebaya putih juga nggak semua Pak, nggak semua yang nikah itu bawa usungan ya. Yang biasa aja mah datang biasa. Disambutnya sama keluarga cewek itu dengan cara ada hiburan musik, tapi bukan di panggung, ngider ke tamu-tamu yang duduk. Kita datang nih, keluarlah nanti rombongan Pak. Nah, sambil dibacain Yalil. Ya. Kalau di Serang, Iya. Iya. Barat di sini mah bukan Yalil namanya, di sini mah namanya nanti Ruri. Jadi disebutnya Saju eta disebutnya kamari teh bukan ngidung, ngawih. Ngawih Bari namanya. ngawih. Ngawih, Ngawih. tapi bukan ngawih versi Sunda ya. Ngawon. Ngawih versi Banten, ngawihnya versi Sunda Banten. Sunda Banten. Nah, setelah itu pengantin duduk di pelaminan. Kemudian menerima kado dan segala macam amplop kalau sekarang ya. Ganti baju. Bajunya harus 3 kali ganti. Kalau zaman pengantin dulu nih, ini riset Mamat nih ya. Pagi-pagi itu biasanya kalau di kami pakainya itu warna merah. Merah. Siang itu warna gold, Mm-mm. malam itu harus gaun. Harus gaun. Ada filosofi gaun di situ, Pak. Apa? Gaun itu salah satu baju yang dipakai oleh orang Belanda kan. Mm-mm. Baju kebesaran dong. Iya. Nikah Belanda Iya, itu wow iya, gitu iya, tuh iya, ya iya. pada saat itu. Iya. Puncak kejayaan Cinderella itu baju gaun itu pas nikahnya Lady Diana. Makanya di kampung masih ada baju Lady Di nyebutnya. Nyebutnya baju Lady Di, Inggris Pak. ya, kata Inggris ya. Kalau Indonesia ya. Nah, uniknya lagi, Pak. Pengantin pas diiring malam Oh. pakai kacamata hitam. Gimana tuh? Supaya apa? Nah, itu cirinya gini, Pak. Kalau menurut kami riset di Harpi ya, Pak, kalau siang pakai kacamata kan mereka kemana-mana, duduk di pelaminan kan. Malam itu Pak, orang yang paling keren seolah-olah Pak. Seolah-olah ya, karena pengantin kan puncaknya cantik ya. Ratu dan Raja. Ratu dan Raja. Saat itu Pak, mereka masih menghormati sosok wanita tercantik di Indonesia. Siapa? Wilhelmina. Ratu Belanda. Betul, itu simbol. Kalau sekarang mah miss-nya ya. Karena gini Pak, menurut cerita dari turun lagi, bukan dari cerita orang satu ya. Belanda itu menurut mereka orang baik. Menurut mereka orang baiknya kenapa? Bikin sekolah, ngajarin sekolah, ngegaji orang kerja segala macam, termasuk di Wilhelmina tadi welas asih kata orang sini. Makanya
masih ada orang yang menghormati sosok Wilhelmina tadi. Nah, terutama kalau ke pakaian ya, pakaian Cinderella tadi. Nyebutnya pakaian Cinderella ya, karena identik sama cerita rakyatnya Cinderella di Eropanya tuh. Itu Pak, malam hari. Kalau kita konyol teh ya, pakai gaun malam, dibawain petromak, diusung sama rudat. Malam nih, acara malam nih ya, resepsi siang mah biasa aja Pak, salaman-salaman nih. Itu pengantin cowok dibawa dulu Pak, setengah kilo misalkan dari sini ke depan. Nah, nanti pengantin cewek jemput. Iya Pak. Jemput malam-malam itu ke rumah saudara yang tadi netipin cowok. Jalan bareng di Kitimpringan Pak. Diramein nih, diiring. Nah, nanti tiap ada keluarga yang dekat itu nyawer Pak. Iya. Nyawer, berhenti di sini dulu ke rumah uangnya nih. Sawer, ya. Pernah juga di Serang. Pernah ya? Dulu Pak. Bojonegara Tahun masih 90-an. itu. Bojonegara. Di sini masih ada. 90-an. Bojonegara masih. Itu di sawer. Sampai datang ke Rumah. upacara adat baru dilakukan. Yang versi kami. Apa sih? Mencuci kaki laki-laki oleh pengantin perempuan. Karena mau malam pertama ceritanya ya. Dibersihin kakinya. Kemudian ada ritual yang lain Pak. Saling sisir. Terus kemudian ada juga nanti apa ya rangkaiannya itu? Saweran juga. Ngaroncong. Nah, saya lupa tuh pagi-pagi tadi itu setelah buka pintu di sini ya. Buka pintu pagi ya, nyambut. Itu ada rangkaian adat, Pak. Ada yang nimbang. Ada yang kalau punya kakak yang direngkahin tuh ada juga ritualnya. Tapi yang umumnya ya ada saweran. Ada gaur uang, tarik bakakak, uap lingkung, dan sama terakhir itu bukan sungkem di sini mah. Lebih ke apa namanya? Ini arisan emas. Kalau ciomas tuh arisan emas. Jadi kakaknya adiknya yang belum nikah itu, yang udah nikah pun sama. Nitip emas, Pak. Cincin, dipanggil satu-satu. Nanti begitu gantian, Pak, kayak arisan itu mah. Cuma bentuknya emas. Itu ada di ciomas. Kalau di sini nggak ada pada Rincang mah, adanya itu langsung ke bukan foto-foto juga ya, foto-foto udah modern ya. Cuman abis saweran itu udah duduk rapi, udah nunggu tamu. Tamunya kayak sekarang Pak, kondangan bisa 2 jam Pak duduknya. 2 jam. Liatin pengantin itu Pak zaman dulu bener-bener wah sampai jendela itu diintip Pak sama anak-anak kecil Pak. Kan dulu Pak di indoor, dalam rumah. Dalam rumah betul. Diintip dan tamu itu berjam-jam Pak. Dia rebutan paling dalam, ngadepin kue yang ditoples. Lama banget Pak. Enggak ada undangan kayak sekarang 15 menit cukup. Enggak ada. Enggak ada prasmanan baso-basoan. Zaman dulu mah basicnya makan kan. Sekarang masih lama, kan? Pak. Yang duduk lama itu masih sekarang? Enggak ada. Udah Semua udah modern dengan tenda ya. Untuk itunya kayak puadenya gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada puade ya, Betul. cuma background kayak gitu. Ya. Terus dari janur itu ada yang dari wortel, tomat, dihias itu. Nah. Apa sih namanya itu? Iya. Kalau dulu itu disebutnya apa? Iya. Itu. Ada. Kebetulan Apa sih? udah hilang. Udah hilang Kang ya? Udah hilang ya. Apa namanya itu? Itu namanya paketnya namanya balandongan. Balandongan itu paketan dekorasi pernikahan. Yang pertama paling depan janur kuning dulu. Yang pertama ya. Masuk ke rumahnya itu di depannya itu ada pasti kayu yang dibuat seperti ini nih, ditata rapi. Biar terkesannya kayak dapat ngampar rapi lah ya. Itu bisa di sebelah kursi ya, diampar samak atau tikar. Iya, pakai tikar. Hias dengan janur aja, simpel Iya, ya, janur udah. Paling di pintu gini kalau ada pintunya itu ada janur yang dibikin kipas segala macam. Nah, itu, ya, Nah, betul. tarik ke pelaminan. Pelaminan tidak ada kursi besan. Hanya kursi pengantin saja. dua. Tok sepasang ya. Gini, kalau yang satu, kalau enggak 2. Satu yang panjang, kalau mau 2 yang kecil-kecil. Iya. Dah itu doang. Dekorasinya tidak ada bunga-bungaan. Dari Janur juga. doang. Iya. Ininya janur kipas. Ini janur usungan. Itu biasanya buah-buahan. Iya, buah-buahan. Tidak ada kursi besan, tidak ada kotak amplop karena zaman dulu tuh kado dan beras ya. Bapak kalau musiknya buka lagi film Roma Irama pas nikah teh ya, mirip Iya, gitu. Itu maksudnya Mirip dulu di sini gitu. juga masih pakai gitu Pakaian kan. gitu. Pakaiannya sama. Pakaiannya. Iya. Pakaian apanya nih? Pengantin. Pengantinnya. Perempuan.
Ini ada di sini ceritanya aku buat endingnya ya. Ending dari cerita kita semua Ini. aku Ada di rangkum sini di sini. hasilnya. Ini pun masih perlu revisi ya, masih perlu menuangkan banyak Hasilnya ada di sini. ide-ide AA dan kakak di sini. Cuma ini versi pada rincangan ya. Otomatis akan berbeda dengan pernikahan. Nggak usah jauh-jauh. Ciomas akan berbeda sedikit. beda, iya. Ada aja ya perbedaan. Apalagi dengan Ciruas. Beda kultur sedikit mah. Jelas nih. Sedikit banyak beda kultur. Tetapi secara umum pernikahan di sini jarang dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan akad nikah. Gitu ya. Perbedaannya itu. Oke. Ada tapi ada mah ada, cuman jarang. Atau tadi itu ya. Karena kekuatan keluarga. Karena Pak zaman dulu mah pesta itu Pak bukan sehari, Iya. Ah, kenapa? 2 sampai 3 hari. Iya. Resepsi doang, Pak. Beda. Kerbau itu Pak motong bukan seekor, Pak. 10, 20. 3 Tiga. paling sedikit. Satu buat dimakan umum yang kerja. Iya. Satu buat prasmanan, satu nanti buat terakhir, Pak, buat kebesan, buat pembubaran panitia segala macam. Minimal 3. Ikan Hmm. belum disebut hajat pada zaman itu ya. Kalau tidak ada ikan bandeng. Bandeng itu di sini presisius, Pak. Persis. Bandeng di sini ya. Iya. Ayam negeri kesininya, Pak. Iya. Ayam negeri dulu nggak ada, bandeng tapi Pak. Bandeng dan daging. Ayam itu hanya untuk makakak, tidak untuk dimasak umum. Pada zaman itu ya, jarang ayam kampung kan adanya, jarang untuk Iya, masak di prasmanan nggak ada. nggak ada. Adanya itu daging, itu pun masakannya basic. Kalau nggak disemur dibikin yang bulat-bulat apa teh namanya? Berkedel. Perkedel, udah itu aja. Sayurnya Pak, kecambah, Apa tuh? toge, Toge. dari kacang merah dengan kelapa. Iya. Kecambah doang sayurnya. Udah, nggak ada sayur lain, Pak. Serundeng. Hanya serundeng saja. Bapak pernah tahu ya? Iya, Serundeng serundeng, sama betul. nah itu. Udah. Kalau dulu mau pakai apa Ini ya? loh, Ikan pari. teri itu, Pak. Ikan teri, Zaman ikan dulu teri. Mana? Ini Kelihatan. mana sih? Ini loh, Pak, tuh. Oh, itu janur kayak gitu. Ini ya Kang ya, nih tuh digini. Iya, gitu. Iya, benar. Jadi Ini Pak dulu zaman mah punten Pak ya, pakaian pun Pak pakainya kita Jawaan. Jawaan. Iya, Gimana, pakai Phil? bajunya adat Jawa, Adat belum Jawa. duduk. Kan 3 hari 3 malam nih, Ah. 2 hari lah yang diambil ini. Hari pertama Sundaan Pak, besok Jawaan. Hari ketiganya? Hitam warnanya. Hari ketiga itu kadang-kadang udah kunjungan. Jadi Udah kunjungan. 3 hari itu rangkaian, Oh, 2 hari rangkaian. inti. Sehari itu masih sebut hajat Pak karena masih banyak tamu untuk kebesan. Iya. Di sini ya, rata-rata 2 hari 3 malam atau 3 hari 3 malam. Hiburan malamnya Pak, jaipongan sama golek itu ciri khas orang kaya. Belum kaya kalau belum nangkap jaipongan cici cangkurileng. Itu pada 80 Pak. Iya ada ya, ada istilah ya. Kalau enggak wayang golek Asep Sunandar. Senandar-senandar. Udah itu paling keren udah. Kalau sekarang mah belantika dangdutannya ya. Layar tancap masih ada juga. Alir tancap itu ada tapi jarang untuk pernikahan. Jarang. Pada zaman itu ya, lebih ke acara sponsoran produk. Kalau pernikahan mah pasti hiburan yang mahal itu di itu wayang golek, Wayang jaipongan. Nyebutnya keliningan di sini mah. Mahal yang golek. Mahal dari dulu juga mahal, Pak. 75 juta sekarang, Pak. Ya itu mahal. Sekarang Iya. 75 juta. Karena alatnya 2 mobil, Teh. Iya. Dan itu nggak ada peran pengganti. kalau jaipongan itu sama. Jaipongan tergantung grup, tapi yang paling murah 15 juta di luar Jaipongan panggung. tuh. Iya, itu personelnya 10 orang penari. 75 itu udah termasuk dalang atau dalangnya beda lagi? Paket sama dalang. Kalau Yang sering sekarang di mungkin Kerawang. berbeda ya, sekarang mah karena ada dalang Jaipongan. panggilan. Ah. Udah ada alatnya Yang mah dua ini gitu. mau Kerawang mah ngibing. Itu lain lagi honornya. Tapi Ngibing kalau kok paketan Kerawang. 75 Tapi juta. Saya di Presiden. Bekasi terakhir 75 juta, Pak. Ya kan? Itu bukan Asep Sunandar. Kerawang. Asep siapa namanya? Yang penting mah depannya Asep. Asep aja pokoknya. Kesebut tuh mah. Kerawang mah kan. Sinden. Oke Kang, terakhir Kang. Oke. Kita mengupas ini sejarahnya Kang bikin ini tuh bagaimana? Sebetulnya ini adalah puncak riset secara pribadi ya, tanpa pakem Pak. Punten, saya cerita pribadi dulu ya. Punten tanpa berniat kemana-mana. Saya tuh Pak suka dengan kebudayaan, tapi tidak punya istilahnya basic kuliahan. Ya. Jadi saya tuh mentah-mentah aja saya telan Pak. Yang menurut saya asik, saya turun bersama Mas Ruri. Mas Ruri kuat di bidang fotografi dan dokumentasi. Jadi semua yang kita temuin di jalan Pak, bisa lagi ngebut-ngebutnya nih Pak. Lihat ada apa? Berhenti, Diabadikan. liput, foto, keluar duit makan, nyawer. Seperti tadi Pak, itu bawaan kami ya sebagai pecinta budaya. Panggilan jiwa. Sebelum kenal BPK, sebelum kenal Ibu Leni dari Dinas Kebudayaan,
Nah Pak, kebetulan profesi istri saya itu perias pengantin. Awalnya saya itu mencari, masa sih pengantin zaman dulu ada ekor-ekor begini? Ya kan? Masa sih pengantin mesti ada dadanya bentuk-bentuk begini-begini? Mana sih yang sifatnya pakem nih? Nah, pelan-pelan itu Pak saya cari tahu, ada ternyata organisasinya. Nggak puas Pak, nggak puas saya, karena yang dibahas pengantin Sunda melulu. Tanah air saya dulu beda gitu kan di sini, walaupun memang erat dengan Sunda, tapi tidak berbeda ketika riasan pengantin. Saya riset Pak ke perias tua, ke NDA, NDB, NDC, yang waktu itu udah mulai tuli, udah mulai apa ya, cuman dia masih ada sisa-sisa sejarahnya Pak. Ada brukat yang udah robeknya, ini segala macamnya ya. Saya tanya itu dia kekeh dengan tata caranya. Harus puasa dulu, harus dikerok dulu, harus ini dulu. Pokoknya kalau mau pakem itu panjang. Udah tuh, merasa belum puas juga ya, nyari lagi yang ke yang lain. Terakhir saya di kebaya. Kebaya itu ada pakem Pak. Ternyata labuh itu karena kebanyakan di daerah Sumateraan, itu kebanyakan di bawah lutut. Kebaya Aceh, kebaya Batam, apa namanya? Daerah-daerah Sumatera lah ya. Itu kebanyakan panjang. Songket itu ya. Bawahannya songket, bedanya bukan batik ya. Nah, haknya itu diambil sama Malaysia. Diklaim Malaysia ya. Kebaya Labu udah sebagai kebaya Melayu versi Malaysia. Dah tuh, saya cari tahu lagi. Oh iya, sebelum ke pengantin Serang ini sebetulnya pelarian. Awal 2017 saya ke Baduy riset Pak. Dari pembuatan bahan bajunya, karena batik bukan punya Baduy ternyata. Bukan. Iya, itu mah kreasi kan. Kreasi. Ternyata bahan tenun Pak. Saya sama Mas Rudi dan tim 3 hari 3 malam nginep di Baduy, riset dari mulai nenun, dari mulai kapas yang alami itu ya. Betul. Bikinnya olah kapas sampai jadi bahan. Saya ngambil semua, pokoknya 3 hari itu ya singkat, saya siang malam tuh bahasa orang mengarisetnya mentok bahwa pakem dibawa keluar. Iya. Akhirnya bikin kreasi pengantin Baduy, inspirasi ya. Sampai saya ke Bali, dipanggil ke Bali untuk mendemokan tadi di acara make up, apa namanya Mas Rudi? Iya, make up competition Nusantara. Saya bawa Baduy. Aneh dong orang Pak. Iya. Nggak ada daftarnya kan, nggak ada arsipnya kan. Pengantin Baduy. Iya. Aksesoris sederhana, udah kayak pendekar kan, nggak kayak pengantin, serem kan Baduy mah. Rambut diapa-apain juga ya. Kan gini Pak di Baduy mah. Kenapa ini boleh nggak gini? Kalau nggak boleh, pamali. Boleh nggak diganun? Jadi itu kita menang. Jadi kita nggak bisa menolak selain kita merubah kreasi. Ya kan? Akhirnya kreasi Pak, yang tadinya nggak ada ekor jadi ekor, yang nggak ada payet jadi payet. Ketika menjadi kontroversi tadi saya penasaran. Tahun depannya saya ngembat inilah, karena desainnya udah lama, ngembat pengantin Serang. Tadi itu saya ke perias pengantin yang masih kenal dan masih ada saat itu ya. Itu. Puncaknya saya di kebayanya. Kebaya saya belajar lagi. Kalau lihat di YouTube nggak puas teh, nggak ada pakeman kan? Nanyalah saya, apa perbedaan kebaya encim, kutu baru, kebaya Kartini, kebaya-kebaya yang lainnya, kayak sekarang ada kebaya janggan segala macem kan? Ternyata cuman ada 2 basic kebaya. Sekalipun itu ada kebaya encim, tapi yang diambil basicnya. Ternyata cuma 2, Kartini sama dan kutu baru. Udah, itu saja. Ketika ada modifikasi baru tuh keluar encim, terinspirasi dari orang-orang Cina. Atau kebaya tadi itu yang berenda, itu dari orang-orang Belanda. Tapi basically itu 2 jenis tadi, lahir dari 2 jenis tadi ya, pakemnya 2, melahirkanlah aneka jenis penamaan batik, encim segala macam. Sekarang ada lagi yang lebih keren. Apa? Kebaya Korea. Kebaya Jepang, kimono, tapi bahannya berukat. Itu di asosiasi kami ditentang Pak, karena menghilangkan filosofi
lokal situ. kebaya tadi. Sementara kebaya aslinya kan itu dari bahasa Arab, penutup badan, abaya. Abaya. Malah kan lebih nggak sopan sekarang, udah nggak berlengan ya kan, udah maaf gitu. Itu bagi asosiasi kami yang pemegang Iya. pelestarian budaya Iya. itu pukulan. Tapi kami bisa ngapa-ngapain selain kami bertahan dengan usungan ini. Itu Pak dari pengalaman Rahmat ya. Yang kedua Pak, Rahmat random Pak di kebudayaan, bahkan sekedar info Pak ya, mumpung kumpul di bulan depan di tanggal 14, 15, 16